Bab 3521, Sulong mundur. Mempermalukanmu. Ao Xing tersenyum. Ia melepaskan energi kosmos agungnya dalam sekejap, dan semua orang mendengar ledakan dahsyat yang datang dari kedalaman alam semesta naga bintang. Seolah-olah murka alam semesta akan segera dilepaskan saat tekanan mengerikan turun ke dunia naga berjenggot. Seluruh dunia bergetar karena kekuatannya. Sulong, Ao Yu, Chu Huaihao, dan yang lainnya melihat naga bintang mengalir turun dari kehampaan, dan mereka menelan dunia Zhao Long dalam sekejap. Sambil membelalakan matanya, Sulong tampak memikirkan sesuatu. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ao Xing bergerak. Sebuah pukulan melesat ke arah Sulong. Alam semesta bergetar bersama tinjunya, dan kekuatan dunia naga berjenggot tampaknya berbalik menyerang Sulong. Meskipun dia adalah dewa pencipta dunia naga berjenggot, Sulong menyadari bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Energi spiritual asal dunia diperintahkan oleh Ao Xing, bukan orang yang memurnikannya. Ketika Sulong masih dalam keadaan syok, pukulan Ao Xing tiba. Karena tidak dapat bereaksi tepat waktu, ia hanya dapat menggunakan kedua lengannya dalam upaya putus asa untuk menghentikannya. Sinar cahaya yang menyilaukan muncul dari lengan Sulong ketika bersentuhan dengan tinju Ao Xing. Tidak ada dewa penciptaan yang menyaksikan pertempuran itu pernah melihat hal seperti itu, dan cahayanya cukup terang untuk membuat mereka menyipitkan mata. Cahaya yang berasal dari Sulong tampaknya berisi triliunan naga dewa, dan semuanya memiliki janggut besar. Mereka membentuk dasar energi kosmos agung dunia naga berjenggot Sulong. Ledakan. Saat serangan mereka berbenturan, seluruh dunia bergetar. Seolah-olah badai sedang menerjang daratan. Para ahli setingkat Ao Yu dan Chu Huaihao menjadi tuli akibat ledakan itu, dan mereka terlempar ke udara. Bahkan Huang Xiaolong tidak dapat menahan gelombang kejut pertempuran itu. Beruntung baginya, Ao Meixia menghentikan sebagian besar ledakan itu. Kalau tidak, Huang Xiaolong tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Hal yang sama tidak dapat dikatakan bagi mereka yang berada di pihak Sulong. Darah menetes di pipi mereka, dan baju besi di sekitar tubuh mereka hancur tak dapat diperbaiki. Adapun para penguasa dunia dan para leluhur tua yang bersembunyi jauh, mereka terlempar ke udara. Sulong melesat di udara saat dia terlempar ke belakang, dan bangunan di sekitar paviliun 100 wewangian hancur menjadi debu. Saat Sulong menenangkan diri, dia melihat Ao Guang berdiri di tempat asalnya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tuan Naga Bintang. Sulong menahan rasa takut di hatinya dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tergagap ketika berbicara dengan seseorang. Tuan Naga Bintang. Judul itu bagaikan guntur yang menggema di benak Ao Yu dan yang lainnya. Meskipun Sulong menduduki peringkat pertama di antara para ahli alam dewa penciptaan di alam semesta naga bintang, semua orang tahu bahwa dia sebenarnya bukanlah yang terkuat. Itu karena seharusnya ada orang lain di peringkat itu. Naga bintang itu sendiri. Tidak, ada dua orang yang lebih kuat dari Sulong, dan mereka adalah Ao Xing dan Ao Meixia. Rumor yang berkembang adalah mereka berdua sudah memiliki setengah kaki di alam dewa alam semesta. Karena mereka memilih untuk tetap menyendiri di Dragon's Impasse, mereka tidak disejajarkan dengan Sulong dan yang lainnya. Pria parubaya yang dibentak Sulong sebelumnya adalah naga bintang itu sendiri, Ao Xing. Bukankah itu berarti wanita parubaya yang berdiri di samping Huang Xiaolong adalah Ao Meixia? Chu Huaihao merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Huang Xiaolong memasuki kebuntuan naga untuk mengundang pasangan itu keluar. Dia tidak tahu seberapa mampu Huang Xiaolong mempengaruhi pasangan mengerikan itu. Tentu saja tidak seorang pun tahu. Lagi pula, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membujuk dua eksistensi yang dekat dengan alam dewa alam semesta. Ao Yu dan dewa penciptaan lainnya yang datang bersama Sulong merasakan kaki mereka gemetar. Sedangkan mereka yang menyaksikan pertempuran, mereka sudah berlutut. Benar sekali, akulah naga bintang. Ao Xing bergumam. Bocah kecil Sulong, izinkan aku memberitahumu sekali lagi. Xiaolong adalah adik laki-lakiku, dan kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusannya dengan Chu Huaihao. Jubahnya mulai berkibar lagi. Kalau tidak, keadaan akan menjadi buruk. Tidak ada yang merasa bahwa cara Ao Xing menyapa Sulong sudah berlebihan lagi. Bagaimanapun, dia adalah Ao Xing. Kekuatannya jelas bagi semua orang, dan dia pasti lahir lebih awal dari Sulong. Satu-satunya masalah adalah nada bicaranya membuat ekspresi Sulong menjadi suram. Tidak peduli apapun, dia tetaplah ahli terkuat di Star Dragon Universe. Menatap tajam ke arah Ao Xing, ekspresi keraguan terpancar di mata Sulong. Dia selalu ingin menantang Ao Xing dalam upaya mencapai puncak baru. Namun, kekuatan Ao Xing yang tiba-tiba terungkap membuatnya mengevaluasi kembali keputusannya. Bagaimanapun, kekuatan Ao Xing telah melampaui imajinasinya. Tidak ada kesempatan untuk menang. Faktanya, dia bahkan mungkin terluka parah oleh Ao Xing selama pertempuran, dan dia mungkin tidak akan pernah bisa menerobos di masa mendatang. Belum lagi fakta bahwa Ao Xing tidak datang sendirian. Ao Meixia berdiri di sana. Ao Yu dan yang lainnya menatap Sulong dengan napas tertahan, dan kuku Chu Huaihao menancap dalam di telapak tangannya. Kita akan mendengarkan Tuan Naga Bintang. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Sulong menghela napas. Setelah berbicara, ia tampak menua 1 abad. Di hadapan dua dewa alam semesta yang setengah langkah, dia memilih mundur. Ekspresi Chu Huaihao berubah sangat buruk saat darah mengalir dari wajahnya. Tuan Sulong, kau, dulu, Sulong pernah berjanji akan memberinya perlindungan sebagai imbalan atas kesetiaannya. Rasa marah dan tak berdaya memenuhi hatinya. Ia bagaikan anak kecil yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Sulong tidak menatap Chu Huaihao, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, tubuh Chu Huaihao bergetar dan dia berubah menjadi seekor naga emas raksasa yang mencoba melarikan diri dengan merobek kekosongan. Namun, sebuah sosok menangkapnya saat dia mencoba melarikan diri. Tak lain dan tak bukan adalah Ao Xing.
Di hadapan makhluk mengerikan seperti itu, Chu Huaihao menjadi gila. Karena tidak ada yang bisa ia pertaruhkan, ia menyerang tanpa menahan apapun, tetapi ia terlempar ke tanah seperti serangga. Sosok Aosing melintas sekali, dan dia menarik Chu Huaihao kembali kepadanya. Dia menyegel energi kosmos agung di tubuhnya sebelum menyerahkannya kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong ketakutan ketika dia melihat Chu Huaihao yang tak berdaya. Bahkan Dewa Penciptaan tahap penyelesaian agung pun tidak berdaya di hadapan keberadaan yang mendekati alam dewa semesta. Terima kasih banyak. Huang Xiaolong berusaha menahan kegembiraan di hatinya, tetapi jelas terlihat betapa gembiranya dia. Dia segera berterima kasih kepada Aosing, ketika dia akhirnya menyegel Chu Huaihao di tungku matahari dan bulan. Dia akhirnya menangkap Chu Huaihao. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal-hal kecil seperti ini. Aosing tersenyum. Benar sekali, Xiaolong, jangan khawatir tentang hal-hal kecil. Ao Meixia terkekeh. Setelah selesai, naga kecil itu terbang setelah memasukkan serangga api terakhir yang dapat ditemukannya di atas meja ke dalam mulutnya. Bab 3522, Terobosan. Sambil menepuk-nepuk perutnya, naga kecil itu mendesah, enak sekali. Huang Xiaolong tertawa sebagai tanggapan. Kakak, haruskah kita pergi ke perlombaan naga putih? Pertukaran antara Sulong dan Aosing telah menghancurkan pavilion, tetapi jelas ada lebih banyak serangga api di ras naga putih. Tentu saja, Huang Xiaolong tertawa. Ekspresi tak berdaya terbentuk di wajah Aosing dan Ao Meixia. Starly, pamanmu sedang sibuk. Jangan ganggu dia lagi. Aosing akhirnya memutuskan untuk bersikap tegas. Di matanya, bocah nakal itu terlalu nakal. Senyum sinis terbentuk di wajah naga kecil itu. Tidak apa-apa. Lagi pula, itu hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Huang Xiaolong tersenyum. Aku ingin melihat bagaimana ras naga putih memelihara serangga api mereka. Di masa depan, kita bisa memelihara serangga es sendiri. Mata naga kecil itu berbinar-binar seperti lentera ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Yai, yai. Aosing dan Ao Meixia tertawa tak berdaya. Segera setelah itu, mereka berempat meninggalkan dunia Xiaolong saat emosi yang kompleks memenuhi hati setiap orang yang hadir. Ketika mereka akhirnya pergi, Aoyu dan yang lainnya menoleh ke arah Sulong. Ketika mereka melihat ekspresi di wajahnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani bernapas dengan keras. Kita kembali, gerutu Sulong, lalu berbalik untuk kembali ke Kekaisaran Langit Naga Berjenggot. Aoyu dan yang lainnya hanya bisa mengikutinya dengan tergesa-gesa. Tuan Sulong, Anda terkejut tadi. Kalau tidak, Anda tidak akan kalah, kata Aoyu hati-hati saat mereka kembali. Namun, Sulong menggelengkan kepalanya dan mendesah, naga bintang adalah eksistensi yang dekat dengan alam dewa alam semesta. Aku bukan lawannya dan itu bukan hal yang memalukan. Meskipun itu yang dia katakan, dia tahu bahwa gengsinya akan terpukul hebat. Chu Huaihao memilih untuk bersumpah setia kepada Kekaisaran Surgawi, dan dia berjanji untuk melindunginya dari ancaman luar. Pada akhirnya, Chu Huaihao ditangkap oleh naga bintang di hadapan para ahli di dunia Xiaolong. Siapakah yang berani tunduk kepada kerajaan langit setelah rumor itu menyebar? Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya tiba di ras naga putih. Leluhur tua ras itu, Ao Cheng, sedang menunggu mereka di gerbang. Dia secara pribadi membawa mereka berkeliling. Setelah tinggal selama 3 bulan penuh, mereka meninggalkan ras naga putih. Mereka tidak berkeliaran di dunia naga berjenggot setelah mereka pergi. Sebaliknya, mereka pergi ke dunia 100 roh. Dunia 100 roh diciptakan oleh Ao Shenghai, dan semua orang yang berhubungan dengannya ada di sana. Huang Xiaolong memperkenalkan Aosing dan Ao Meixia kepada Huang Long dan yang lainnya, dan semua orang menarik napas dingin ketika mereka menyadari identitas kedua ahli super di hadapan mereka. Setelah tinggal selama beberapa tahun, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi. Dia ingin mencari dunia besar lainnya yang diceritakan alam semesta kepadanya, dunia oasis. Dia akan menyempurnakan dunia oasis setelah menemukannya, dan dia akan melahap Chu Huaihao setelah meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Ketika itu terjadi, dia akan meningkat pesat. Setelah mengetahui rencananya, Aosing bertanya apakah Huang Xiaolong butuh ditemani. Sebagai tanggapan, Huang Xiaolong terkekeh, apakah ada orang di Star Dragon Universe yang tidak tahu bahwa aku adalah adikmu? Siapa yang berani melawanku? Jika Sulong tidak berani melakukannya, Yulong akan mengompol jika bertemu denganku. Itu benar, Aosing tertawa terbahak-bahak. Lihatlah dirimu. Ao Meixia menegur ketika dia melihat penampilan suaminya. Beralih ke Huang Xiaolong, dia mengingatkan, bahkan jika itu masalahnya, kamu harus berhati-hati. Kakak ipar, tidak perlu khawatir. Aku adalah pohon Dewa Naga Bintang, ingat. Ao Meixia mengangguk dan menaruh kekhawatiran di hatinya. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti Huang Xiaolong sekarang karena dia adalah pohon Dewa Naga Bintang. Tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanan pohon itu, bahkan Aosing dan Ao Meixia. Tidak perlu menyebutkan Sulong dan Yulong. Karena itu, Huang Xiaolong mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan dia meninggalkan dunia 100 roh. Naga kecil itu ingin mengikutinya, tetapi dia ditegur oleh Aosing sebelum dia bisa melakukan apapun. Karena itu, dia hanya bisa tetap tinggal untuk menunggu kepulangan Huang Xiaolong. Dunia oasis seperti dunia Golden Radiant, dan tersembunyi dengan baik di kedalaman alam semesta. Dia menghabiskan waktu setahun penuh untuk menemukan pintu masuk ke dunia oasis. Saat masuk, rahang Huang Xiaolong ternganga ketakutan. Lautan hijau tak berujung menyambutnya. Pohon-pohon dan tanaman obat memenuhi tanah. Seluruh dunia bersinar hijau, dan itu sedikit terlalu kuat. Kekuatan kehidupan meluap, dan itu adalah dunia pertama yang dilihat Huang Xiaolong dengan kekuatan kehidupan yang begitu kuat.
Dia akhirnya memahami makna di balik nama dunia oasis, dan dia segera terbang menuju inti dunia. Ketika dia tiba, dia mengeluarkan 4 api asal alam semesta untuk memulai proses pemurnian. Beberapa tahun kemudian, dia melepaskan Chu Huaihao dari tungku matahari bulan. Begitu Chu Huaihao muncul, dia menatap Huang Xiaolong dan membentak, "Huang Xiaolong, jika kamu punya nyali, lepaskan batasan di tubuhku. Kamu hanya bisa mengandalkan Ao Xing, dan kamu tidak berguna." Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh, "Chu Huaihao, tidak perlu mendesakku untuk melakukan sesuatu. Biarkan aku bercerita kepadamu. Chu Huaixiong dan Chu Huaihua telah kuhabisi, dan kau akan mengalami akhir yang sama." Chu Huaihao meraung marah dan menghujani Huang Xiaolong dengan kutukan. Namun, Huang Xiaolong mengabaikan pria itu saat ia berubah menjadi pohon dewa naga bintang. Saat teror melintas di mata Chu Huaihao, akar pohon dewa itu mengebor ke dalam tubuhnya. Itu mulai melahap energi kosmos agungnya dan garis keturunannya. Sebagai dewa pencipta tahap penyelesaian agung, Chu Huaihao memiliki hampir 9 miliar unit energi kosmos agung. Huang Xiaolong menghadapi banyak sekali perlawanan, dan ia membutuhkan waktu hampir 500.000 tahun untuk menyempurnakan manusia itu. "Huang Xiaolong, kau akan mati dengan menyedihkan." Teriakan menyedihkan Chu Huaihao memenuhi ruang di sekitarnya. Melemparkan jiwa dao miliknya ke dalam tungku matahari bulan, Huang Xiaolong memutuskan untuk menghancurkan jiwa mereka sepenuhnya saat ia berhasil menerobos di masa depan. Setelah menyerap garis keturunan dan energi kosmos agung Chu Huaihao, Huang Xiaolong mencari urat nadi spiritual tingkat alam semesta di dunia oasis. Ketika dia muncul setelah beberapa ratus ribu tahun, dia kembali ke dunia 100 roh. Semua orang terkejut melihat perubahan pada Huang Xiaolong ketika dia kembali. Dia telah mengumpulkan lebih dari 7 miliar unit energi kosmos agung setelah pengasingannya. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Suatu hari, Huang Xiaolong memberitahu Huang Long, Ao Xing, dan Pangu tentang idenya untuk menuju alam semesta pertama. Bab 3523, Perahu Alam Semesta. Semua orang terdiam ketika mendengar idenya. "Xiaolong, apakah kamu sudah memutuskan?" Pangu adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Alam semesta pertama tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Alam semesta dikendalikan oleh Istana Penciptaan." Alam semesta pertama, ekspresi Ao Xing berubah sedikit tidak wajar. Ada banyak orang aneh di alam semesta pertama. Sebagai seseorang yang telah mencapai setengah langkah di alam dewa alam semesta, seseorang hanya bisa membayangkan seberapa kuat eksistensi yang ia klasifikasikan sebagai orang aneh. "Saudara Ao Xing, apakah kamu pernah ke alam semesta pertama?" tanya Huang Xiaolong. "Aku pernah ke sana bersama kakak iparmu. Namun, kami tidak memutuskan untuk tinggal lama. Kami bertemu beberapa monster dari alam semesta pertama tidak lama setelah kami masuk." Pangu melanjutkan, "Senior Ao Xing, apakah kamu berbicara tentang Kun Feng dari Istana Penciptaan?" Kun Feng adalah penguasa istana pertama Istana Penciptaan. Dia mendirikan Istana Penciptaan, dan orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Ao Xing menghela napas, selain dia, ada Kai Dong dan Hong Xuan. Ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ada juga Mei Jie. Ekspresi Ao Meixia merosot ketika dia berbicara tentang Mei Jie. Pangu berubah serius, tetapi kebencian melintas di mata Wang Meiki. Ada 4 penguasa istana di Istana Penciptaan, dan Ao Xing baru saja menyebutkan nama mereka semua. Kun Feng, Kai Dong, dan Hong Xuan adalah dewa alam semesta setengah langkah. Meskipun Mei Jie bukan salah satunya, dia adalah yang terkuat di antara mereka semua dengan 2 dunia. "Xiaolong, kau mungkin telah menyatu dengan pohon dewa naga bintang, tetapi kau harus berhati-hati jika bertemu dengan salah satu dari keempatnya. Terutama jika kau bertemu Mei Jie." Ao Meixia memperingatkan, Mei Jie memiliki 2 dunia, dan ia telah mengumpulkan hampir 18 miliar unit energi kosmos agung. Ia dapat memusnahkan banyak kepercayaan dengan satu serangan, dan kau bahkan tidak akan dapat berubah menjadi pohon dewa tepat waktu. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengan Ao Xing, kita tidak akan menjadi lawannya. Seberapa kuat 2 dewa alam semesta setengah langkah? Meski begitu, mereka bukanlah lawannya. 18 miliar unit energi kosmos agung adalah konsep yang mengerikan. Meskipun Mei Jie tidak berada di puncak alam dewa penciptaan, ia dapat dengan mudah mengalahkan dewa alam semesta setengah langkah. Huang Long, Pangu, dan yang lainnya mendengarnya untuk pertama kalinya, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa Mei Jie adalah keberadaan yang begitu menakutkan. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya saat menyadari betapa seriusnya Ao Xing dan Ao Meixia. "Aku pasti akan menjaga diriku sendiri." Segera setelah itu, dia menanyakan beberapa hal mengenai alam semesta pertama. Huang Long menghela napas dan menggelengkan kepalanya saat mengetahui bahwa Huang Xiaolong berencana untuk pergi sendirian. "Aku ikut denganmu." "Benar sekali. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Kami semua akan pergi bersamamu." Sela Ao Meixia. Ketika Huang Xiaolong melihat ekspresi cemas di wajah mereka, dia terkekeh, "Bukannya aku akan ke sana untuk mencari masalah dengan mereka, kenapa kalian begitu khawatir? Aku akan pergi mencari sumber daya sambil mencari berita tentang Meng Tian dan Huang Sheng. Kalian bisa tenang saja, aku tidak akan pergi ke Istana Penciptaan untuk mencari masalah. Jika kita pergi bersama, kita akan menarik banyak perhatian. Lebih nyaman bagiku untuk pergi sendiri." Ao Xing dan yang lainnya saling menatap dalam diam. "Yang mulia, izinkan saya pergi bersama Anda," Wang Meiki tiba-tiba menyela. "Saya ingin melakukan perjalanan kembali, dan saya mengenal alam semesta pertama." Ekspresi antisipasi muncul di wajahnya ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Huang Xiaolong hanya bisa menghela napas tak berdaya saat melihat ekspresi di wajahnya. "Baiklah, namun, kamu harus mendengarkanku saat kita sampai di sana.
Kamu tidak boleh membalas dendam sendiri. Wang Meiki menarik napas panjang dan menjawab, Yang Mulia, saya tahu apa yang harus dilakukan. Kakak, aku juga ingin pergi ke alam semesta pertama. Kau tidak bisa begitu saja membawa seorang gadis cantik dan meninggalkanku begitu saja. Naga kecil itu meraung. Semua orang saling menatap sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah kecil, apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin kau boleh mengikutinya kali ini, Ao Meixia membentak naga kecil itu setelah beberapa saat. Sambil cemberut tidak senang, naga kecil itu mencoba membujuk agar mau mengikuti Huang Xiaolong. Akan tetapi, kali ini Ao Xing dan Ao Meixia bersikeras dan tidak membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan Hundred Spirits World bersama Wang Meiki, tetapi mereka tidak sendirian. Ao Guang dan Ao Shenghai mengikuti dengan diam-diam di belakang karena desakan Huang Long. Karena tidak dapat mengubah pikiran ayahnya, Huang Xiaolong hanya bisa membiarkan mereka ikut. Sebelum mereka pergi, Ao Xing menyerahkan sepotong sisik naga bintang dan mengingatkan Huang Xiaolong, jika kamu menghadapi bahaya, hancurkan sisik ini. Skala itu berbeda dari yang diperoleh Huang Xiaolong di Dragon's Impasse. Ao Xing secara pribadi telah menyempurnakan skala yang diberikannya kepada Huang Xiaolong, dan ada banyak batasan yang tercetak di dalamnya. Skala itu mampu memblokir satu serangan ketika dia menghadapi bahaya. Huang Xiaolong tidak menolak, dan dia menyimpan timbangan itu dengan hati-hati. Juga, jika kau punya kesempatan, carilah perahu semesta. Ao Xing memikirkan sesuatu, dan dia cepat-cepat menambahkan. Perahu semesta. Huang Xiaolong tercengang. Ao Meixia menimpali dari samping, perahu semesta adalah harta karun yang lahir di semesta pertama. Bahkan mungkin lebih kuat dari pohon Dewa Naga Bintang. Kudengar Kun Feng pernah menemukannya sekali, tetapi dia gagal memurnikannya. Sejak saat itu, perahu semesta menghilang dan tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Kun Feng dan semua orang dari Istana Penciptaan telah mencari perahu semesta sejak saat itu. Jika mereka berhasil menemukannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ao Xing dan Ao Meixia segera memberitahu Huang Xiaolong semua yang mereka ketahui tentang perahu semesta. Setengah jam kemudian, keempat sosok itu menghilang ke dalam lautan bintang. Huang Xiaolong dan yang lainnya menerobos kehampaan dan memasuki alam semesta pertama setelah beberapa tahun. Apakah ini alam semesta pertama? Huang Xiaolong melihat sekeliling, dan dia melihat bahwa hukum ruang di alam semesta pertama sedikit lebih ketat daripada di alam semesta naga bintang. Seluruh area tampak lebih besar. Karena merupakan alam semesta tertua, masuk akal jika hukum-hukumnya lebih lengkap. Alam semesta naga bintang mungkin diselimuti oleh ki naga, tetapi tidak ada sedikit pun jejaknya di alam semesta pertama. Sebaliknya, ada jenis ki yang berbeda yang terbentuk dengan kombinasi ki spiritual naga dan ki spiritual. Yang Mulia, kemana kita harus pergi? Ao Shenghai adalah orang pertama yang bertanya. Melihat Wang Meiki, Huang Xiaolong terkekeh, kita biarkan Meiki yang mengantar kita. Bagaimana kalau kita pergi ke Fantasy Butterfly Rache dulu? Wang Meiki berasal dari ras kupu-kupu fantasi, dan hatinya bergetar ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia kembali, dan yang dia inginkan hanyalah kembali kerasnya. Huang Xiaolong menjabat tangannya dan tertawa, tidak perlu berterima kasih padaku. Baiklah, kami adalah tamu di alam semesta pertama, dan kau bisa membawa kami berkeliling sekarang karena kami sudah di sini. Bab 3524, Balapan Kupu-Kupu Fantasi. Bab 3524, Balapan Kupu-Kupu Fantasi. Wang Meiki terkikik ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Senyum menawan yang dapat memikat pria terkuat pun muncul di wajahnya. Dia menatap Huang Xiaolong dengan tatapan penuh kasih sayang dan melanjutkan, selama Yang Mulia tidak takut, aku akan tersesat di alam semesta pertama. Huang Xiaolong tertawa dan menatap kedua orang lainnya. Mengapa kita bertiga takut tersesat? Ao Guang dan Ao Shenghai tertawa terbahak-bahak. Wang Meiki mencibir sambil menatap Huang Xiaolong dengan tatapan mematikan, kau selalu mengolok-olokku. Tak lama kemudian, mereka berempat melakukan perjalanan menuju Trickling Scarlet World tempat Fantasy Butterfly Rache berada. Sepanjang perjalanan, dia memperkenalkan banyak hal kepada Huang Xiaolong dan yang lainnya. Trickling Scarlet World adalah salah satu dunia terkuat di alam semesta pertama, dan orang yang menciptakannya berada pada tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan. Ketika Wang Meiki melarikan diri di masa lalu, dia baru saja menerobos. Dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Apakah Cikin bagian dari Istana Penciptaan? Tanya Huang Xiaolong. Wang Meiki tertegun sejenak, lalu dia menjelaskan, dia tidak ada saat aku pergi, tapi siapa tahu. Lagi pula, tidak seorang pun bisa yakin apakah dia memilih memasuki Istana Penciptaan setelah menerobos. Segera setelah itu, Wang Meiki berbicara tentang situasi di Trickling Scarlet World. Apakah ada dewa pencipta di alam semesta pertama dengan garis keturunan Huang Long? Huang Xiaolong menanyakan pertanyaan yang sebenarnya dalam benaknya. Itulah satu-satunya hal yang membuatnya risau sekarang setelah dia tiba. Dia tahu alam semesta pertama penuh dengan sumber daya, tetapi suplemen terbaik baginya adalah seseorang dengan garis keturunan Huang Long. Wang Meiki menggelengkan kepalanya dan mendesah, saat aku pergi, aku belum memasuki alam dewa penciptaan. Aku tidak belajar banyak tentang dewa penciptaan di alam semesta pertama. Satu-satunya dewa penciptaan yang kukenal adalah Cikin. Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Beberapa bulan kemudian, mereka tiba di Trickling Scarlet World. Aku penasaran apakah ras kupu-kupu fantasi masih utuh. Raut wajah Wang Meiki berubah gelap saat dia merasakan udara yang familiar di dunia Trickling Scarlet. Huang Xiaolong meyakinkannya, jangan khawatir. Akan tiba saatnya aku membunuh Mei Jie untukmu. Sebenarnya,
Huang Xiaolong tahu bahwa bahkan tanpa dendam, dia akan segera berselisih dengan pria itu sendiri. Bagaimanapun, menerobos ke alam dewa semesta adalah sesuatu yang diperjuangkan semua orang. Hanya masalah waktu sebelum mereka harus bertarung. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Seperti yang kukatakan, tidak perlu berterima kasih padaku. Huang Xiaolong menggoyangkan lengannya dan mendesah. Aku sudah berjanji padamu saat kau mengikutiku, dan aku harus menghadapinya bahkan tanpa dendam yang kalian berdua miliki. Wang Meiki membawa mereka bertiga ke dunia suci 6 Dao sambil mengobrol. Perlombaan kupu-kupu fantasi terletak di pegunungan kupu-kupu fantasi di suatu tempat di sana. Dunia suci 6 Dao tidak dapat dianggap sebagai dunia suci yang besar di dunia darah merah yang menetes, dan mungkin mudah diabaikan. Pegunungan kupu-kupu fantasi terletak dekat dengan istana master dunia suci 6 Dao, dan Huang Xiaolong menyadari perubahan dalam mentalitas Wang Meiki ketika mereka mendekat. Tentu saja, dia mengerti bahwa dia akhirnya kembali kerasnya setelah bertahun-tahun yang panjang. Di masa lalu, dia sama saja saat kembali ke bumi. Saat jantung Wang Meiki berdebar kencang di dadanya, mereka tiba di pegunungan kupu-kupu fantasi. Semua orang menoleh untuk melihatnya saat mereka tiba. Ekspresinya sangat buruk. Tidak ada jejak kehidupan yang terasa saat mereka tiba, dan seluruh area itu berbau ki kematian. Sudah jelas bahwa ras kupu-kupu fantasi pernah dibantai oleh seseorang di masa lalu karena jumlah ki kematian di udara menunjukkan banyaknya orang yang meninggal. Wang Meiki tidak mengatakan sepatah kata pun karena amarah menguasai hatinya. Dia terus melayang sementara tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Huang Xiaolong mengikutinya dari samping, sedangkan dua orang lainnya sedikit menjauh. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di dataran luas yang penuh dengan reruntuhan. Orang bisa melihat istana-istana megah yang berdiri tegak di tengah daratan. Bahkan setelah bertahun-tahun, energi Grand Dao masih memenuhi udara. Energi itu berasal dari rune yang diukir di puing-puing, dan orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat energi itu untuk bertahan dalam ujian waktu. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang dulunya merupakan pintu masuk utama perlombaan kupu-kupu fantasi, Wang Meiki jatuh ke tanah dan menyentuh rune yang tersisa. Air mata mengalir di wajahnya saat dia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang secara pribadi mengukir rune di pintu masuk. Sekarang, pintu masuk telah hancur, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Ayah, Wang Meiki bergumam pada dirinya sendiri. Tak seorang pun dari ketiga lelaki itu mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menatap lautan kehancuran dalam diam. Wang Meiki berdiri setelah beberapa saat, dan memaksakan senyum, Yang Mulia, maaf telah membuatmu melihat itu. Tidak apa-apa, kamu harus mengeluarkan semuanya, Huang Xiaolong menghela nafas. Tiba-tiba, Ao Shenghai mengangkat alisnya dan menoleh ke arah kehampaan. Ada seseorang di sini. Huang Xiaolong dan yang lainnya langsung waspada. Mungkinkah ada orang yang lewat? Namun, orang itu mulai berjalan ke arah mereka, dan pikiran apapun bahwa itu suatu kebetulan pun hancur. Mungkinkah dia orang yang dikirim Mei Jie? Tanya Ao Guang. Wang Meiki menggelengkan kepalanya dan mendesah, seharusnya tidak demikian. Rasku seharusnya sudah berakhir sejak lama. Mei Jie tidak akan peduli dengan hal-hal kecil seperti itu dengan statusnya. Lagi pula, dia mungkin lupa bahwa dia memberi perintah untuk memusnahkan ras kecil sepertiku. Saat mereka berempat tengah merenungkan identitas pendatang baru itu, dia pun tiba. Dia tampak terkejut melihat Huang Xiaolong dan tiga orang lainnya. Siapa kalian? Orang yang baru saja datang itu memiliki rambut putih di kepalanya, dan dia menatap mereka berempat dengan curiga. Dia melepaskan energi Grand Dao di tubuhnya dan langsung mengunci mereka. Orang tua itu adalah seorang Dao Zun, dan dia hampir mencapai alam Dao Zun tingkat 4. Karena itu, dia mampu menunjukkan sedikit kekuatan. Tentu saja, energi Dao Agung yang dilepaskan lelaki tua itu tak lebih dari sekadar angin sepoi-sepoi bagi mereka berempat. Namun, wajah Wang Meiki berubah serius, dan dia tersentak kaget, apakah kamu keturunan dari ras kupu-kupu fantasi? Dengan ekspresi yang berubah seketika, lelaki tua itu mundur dan berteriak, apakah kamu dari ras bayangan gelap? Dia tidak ragu-ragu saat melancarkan serangannya ke arah Huang Xiaolong dalam upaya untuk mengejutkan mereka. Tentu saja, tak seorang pun bergerak. Mereka menyaksikan gelombang energi itu terbang ke arah mereka, dan berembus melewati mereka bagai angin dingin. Lelaki tua itu ingin melarikan diri karena takut, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak saat dia mencoba. Dia melihat ke arah Huang Xiaolong dan yang lainnya dan terseret mundur. Ketika keputusasaan memenuhi hatinya, Wang Meiki menghela napas, tidak perlu khawatir. Aku dari ras kupu-kupu fantasi. Menatapnya dengan kaget, ekspresi tak percaya segera terbentuk di wajahnya. Kau, kapan seorang ahli setingkatnya muncul dalam perlombaan? Dia adalah patriark perlombaan, dan dia tidak tahu. Dia mengambil plakat identitas, dan ada gambar kupu-kupu fantasi yang berkibar di sana. Kupu-kupu itu memancarkan 9 sinar cahaya, mengejutkan lelaki tua itu. Bab 3525, Ras Bayangan Gelap. Bab 3525, Ras Bayangan Gelap. Orang tua itu tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya karena plakat itu hanya dimiliki oleh patriark yang menciptakan ras tersebut. Meskipun dia adalah patriark ras saat ini, plakat di tangannya hanyalah kupu-kupu fantasi 7 warna. Selain itu, dia hanya berhasil mendapatkannya dari patriark sebelumnya. Ini adalah tanda leluhur kita. Lelaki tua itu tersentak ketakutan. Mengapa kamu memilikinya? Dia tahu bahwa nenek moyang lama ras itu bukanlah seorang perempuan. Wang Yu adalah ayahku, Wang Meiki bergumam pelan. Ayah, lelaki tua itu menatapnya dengan kaget. Itu berarti wanita yang berdiri di hadapannya adalah putri leluhur tua itu.
Tunggu dulu. Tercatat dalam catatan kuno bahwa putri leluhur lama adalah seseorang yang bakatnya melampaui ayahnya. Dia adalah seorang jenius super yang akan membawa ras ke tingkat yang lebih tinggi. Kau adalah wanita dengan garis keturunan bersayap 10 warna. Benar sekali. Wang Meiki melepaskan sayapnya satu persatu, dan ke-10 sayapnya berkilauan dalam cahaya. Mereka melepaskan banyak warna, dan lelaki tua itu merasa sedikit tertekan oleh garis keturunannya. Tanpa ragu, dia berlutut dan berteriak, Patriark kelima dari ras kupu-kupu fantasi, Wang Yi, memberi hormat kepada tuan leluhur. Oh, Patriark kelima, Wang Meiki sedikit terkejut. Huang Xiaolong dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak generasi. Ya, tuan leluhur, senang sekali Anda masih hidup, seru lelaki tua itu dengan hormat. Catatan tersebut menyatakan bahwa ras tersebut mengalami ancaman pemusnahan. Mereka mengirim jenius terkuat, tetapi dikatakan bahwa ia akhirnya diburu. Tidak seorang pun tahu kemana ia pergi, dan sudah bertahun-tahun sejak ada berita tentangnya. Menurut mereka, ia telah mati. Benar sekali, tapi aku masih hidup. Wang Meiki mendesah. Ya, memang begitu, tetapi kedua orang tuanya, saudara kandungnya, dan semua orang yang disayanginya telah meninggal di tangan Mei Jie. Bangun, gumam Wang Meiki. Lelaki tua itu berdiri dengan penuh hormat dan membungkukkan badannya. Tuan leluhur mereka, tanya Wang Yi. Wang Meiki segera memperkenalkan mereka. Ini adalah Yang Mulia. Wang Meiki memperkenalkan Huang Xiaolong terlebih dahulu, dan dia menjelaskan, ketika kamu bertemu Yang Mulia di masa depan, kamu harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepadanya. Yang Mulia, Wang Yi terkejut. Wanita di depannya seharusnya lebih kuat dari patriark yang mendirikan ras. Namun, seorang pemuda seperti yang berdiri di hadapannya adalah tuannya. Wang Meiki mengerutkan kening saat melihat reaksi Wang Yi. Mengapa Anda tidak menyapa Yang Mulia? Kembali ke dunia nyata, dia berlutut di tanah dan menyapa Huang Xiaolong. Dua lainnya adalah senior dari ras naga. Mereka berdua lebih kuat dariku, dan kami bertiga melayani Yang Mulia. Wang Meiki memperkenalkan Ao Guang dan Ao Shenghai. Jantung Wang Yi berdebar kencang saat mendengar apa yang dikatakannya. Dua orang lainnya lebih kuat dari leluhurnya, dan mereka bertiga bekerja untuk pria yang mereka panggil Yang Mulia. Dia menyapa dua orang lainnya tanpa ragu-ragu. Mengapa kamu datang ke pegunungan kupu-kupu fantasi? Tanya Huang Xiaolong. Karena Wang Meiki sudah memperingatkannya, Wang Yi tidak berani menyembunyikan apapun. Dia pun menjawab dengan hormat, saya sesekali akan kembali untuk memberi penghormatan kepada kakek saya, Yingling. Wang Yi tersedak sedikit ketika berbicara tentang kakeknya. Ekspresi kesakitan juga tampak di wajah Wang Meiki. Dulu aku pernah menemukan banyak mayat, dan aku membuat altar sederhana di antara reruntuhan di sini. Aku akan memberikan penghormatan saat aku punya waktu. Wang Meiki menarik napas panjang dan mendesah, atas nama ras, saya mengucapkan terima kasih. Segera setelah itu, Wang Meiki mengikuti Wang Yi ke altar. Karena letaknya jauh di dalam reruntuhan, Wang Yi berhasil memasang banyak sekali batasan tersembunyi untuk menyembunyikannya dengan baik. Jika tidak berhati-hati, tidak akan bisa menemukan altar tersebut. Ketika mereka tiba, Dewa Penciptaan yang telah mencapai tahap penyelesaian agung, Wang Meiki, berlutut dan bersujud, ayah, ibu, semuanya. Yakinlah bahwa aku, Wang Meiki, akan membalas dendam untuk kalian semua. Bahkan jika aku gagal membunuh Mei Jie, aku akan membunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Aku akan membalaskan dendam ras kita. Niat membunuh berkobar dalam hatinya. Menatapnya dalam diam, Huang Xiaolong tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah berdoa, mereka meninggalkan pegunungan itu. Sepanjang jalan, dia bertanya kepada Wang Yi tentang situasi terkini di antara para murid. Ketika dia mendengar tentang apa yang telah terjadi, kerutan terbentuk di wajahnya. Di masa lalu, ras kupu-kupu fantasi adalah salah satu ras kuno terkuat di dunia suci 6 Dao, dan mereka memiliki tidak kurang dari 10 Dao yang mulia yang telah memahami lebih dari 10 elemen. Namun, mereka telah berubah menjadi salah satu kepercayaan paling biasa di daerah tersebut. Paling banter, mereka adalah kekuatan kelas 2 di dunia suci 6 Dao. Mereka tidak memiliki satu pun ahli yang memahami unsur-unsur, dan sebagai patriark ras, Wang Yi adalah puncak dari Dao mulia ketiga. Dia adalah individu terkuat ketiga dalam ras. Mereka bahkan tidak dapat menemukan satu pun ahli di alam Dao mulia tingkat tinggi untuk bertahan. Yang terkuat di antara mereka adalah Dao mulia tingkat 6. Wang Meiki menghela napas. Dulu ketika mereka diburu, hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Beruntung mereka tidak terbunuh sampai orang terakhir, dan Wang Meiki tahu bahwa dia tidak bisa meminta lebih. Apa maksud ras bayangan gelap yang kamu sebutkan saat pertama kali melihat kami? Tanya Huang Xiaolong. Wang Yi menyerang mereka sebelumnya saat dia mengira mereka berasal dari ras bayangan gelap, dan dari kelihatannya, kedua ras itu seharusnya bermusuhan. Ekspresi canggung muncul di wajah Wang Yi saat mendengar pertanyaan itu. Hidup kami sulit, dan kami berusaha berhati-hati saat keluar. Namun, kami tidak bisa tidak menyinggung golongan lain, dan salah satunya adalah ras bayangan gelap. Mereka tidak sabar untuk membunuh kita semua. Cahaya dingin melintas di mata Wang Meiki. Berapa banyak ahli yang mereka miliki? Dia mungkin tidak dapat membunuh Mei Jie, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat menghadapi ras bayangan gelap belaka. Patriark mereka berada di alam Dao mulia ke-7. Namun, mereka memiliki 6 ahli di alam Dao mulia tingkat tinggi. Wang Yi menjelaskan. Bab 3526, Utusan Ras Bayangan Gelap. Ketika mereka mendengar bagaimana Wang Yi menggambarkan ras bayangan gelap, Huang Xiaolong, Ao Guang, dan Ao Shenghai tidak bisa menahan tawa. Ekspresi aneh terbentuk di wajah Wang Yi saat melihat reaksi mereka.
Tentu saja, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ahli seperti kalian. Memang, ras bayangan gelap tidak ada apa-apanya bagi Huang Xiaolong dan yang lainnya. Namun, mereka adalah gunung yang tidak dapat diatasi bagi anggota ras kupu-kupu fantasi. Perlu diketahui bahwa ras kupu-kupu fantasi tidak memiliki satu pun dao yang mulia tingkat tinggi. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya tiba di wilayah perlombaan kupu-kupu fantasi. Mereka saat ini berada di pegunungan yang diberi nama Pegunungan Kebangkitan oleh salah satu leluhur mereka sebelumnya. Maknanya cukup jelas. Ia berharap ras kupu-kupu fantasi bangkit kembali. Sambil melihat sekeliling, mereka melihat banyak murid berlatih keras. Mereka menjalani hidup dengan damai, dan suasananya tenang. Melihat keempat pendatang baru itu, bersama dengan perilaku hormat sang patriark terhadap mereka, para murid terkejut. Namun, seorang tetua terkemuka segera mendekat dan membungkuk kepada Wang Yi. Patriark, ini. Wang Yi dengan cepat menoleh ke Wang Meiki. Kumpulkan para dao yang mulia di aula utama, gumam Wang Meiki. Ya, Tuan Leluhur. Sang doyen terkejut, dan dia menatap Wang Meiki, Tuan Leluhur. Wang Meiki tidak ambil pusing dengan sang sesepuh karena Wang Yi membawa mereka semua ke aula utama. Ketika mereka tiba, Wang Meiki bertanya, apakah patriark sebelumnya yang membangun aula utama? Aula itu tidak jauh berbeda dari aula utama di lokasi asli Fantasy Butterfly Rache. Wang Meiki hampir salah mengira tempat itu sebagai aula utama aslinya. Ya, patriark lama kita menggunakan banyak sekali sumber daya untuk membangun aula utama mengikuti aula yang telah hancur di masa lalu, Wang Yi menjelaskan. Namun, ada beberapa perbedaan kecil. Wang Meiki mengangguk. Ketika mereka menerima panggilan Wang Yi, para tetua terkemuka di alam dao mulia segera berkumpul di aula utama. Termasuk patriark ras sebelumnya, Wang Xinming. Wang Yi, apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga kau mengumpulkan kami di sini? Tanya Wang Xinming. Apakah ras bayangan gelap mengirim utusan lain? Tatapan kebencian melintas di matanya saat dia melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya. Wang Yi menjelaskan dengan tergesa-gesa saat melihat ekspresi wajah Wang Xinming. Tidak. Patriark tua, ini adalah leluhur kita. Tuan Leluhur, lebih dari 20 orang yang hadir di aula tersentak kaget. Wang Yi, sungguh lelucon. Karena kamu adalah seorang patriark, tidakkah kamu tahu betapa seriusnya bagi seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Leluhur? Gerutu seorang dao mulia kelas 5. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang tetua terkemuka dari ras tersebut, Wang Che. Wang Che dan Wang Yi selalu berselisih, dan mereka bersaing untuk mendapatkan posisi kepala keluarga. Kepala keluarga lama, Wang Xinming, memutuskan untuk memberikan posisi itu kepada Wang Yi meskipun tingkat kultivasinya rendah, dan Wang Che sangat marah tentang hal itu sejak saat itu. Para ahli ras itu menatap Wang Meiki ketika mereka menyadari bahwa dialah orang yang dimaksud Wang Yi. Mereka sama sekali tidak mempercayainya, dan tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Lagi pula, tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa ada leluhur yang selamat dari pembantaian sebelumnya. Bahkan Wang Xinming tidak mempercayai Wang Yi. Panik, Wang Yi ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Wang Meiki. 10 sayap tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sinar cahaya yang menyilaukan muncul di langit. Sinar itu menutupi pegunungan, dan seluruh area itu diselimuti cahaya warna-warni. Seperti Wang Yi, semua orang merasakan garis keturunan mereka sedikit ditekan dan mereka semua terkejut. Wang Xinming dan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa hormat ketika mereka melihat 10 sayap di belakang Wang Meiki. Mereka langsung berlutut, dan Wang Che menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tidak menyangka akan menyinggung leluhur mereka, dan dia meminta maaf sebesar-besarnya. Dia tidak menyalahkannya, dan dengan cepat membiarkan mereka berdiri. Dia memperkenalkan Huang Xiaolong dan yang lainnya, dan anggota klan kupu-kupu fantasi menyambut mereka dengan hormat. Tuan Patriark, utusan dari ras bayangan gelap ada di sini. Seorang tetua ras itu menyerbu ke aula dan melapor dengan tergesa-gesa. Wang Xinming dan yang lainnya terkejut. Dia berkata jika kita menolak menyerahkan urat-urat spiritual Dao Agung, dia akan membawa pasukannya dan memusnahkan ras kita. Lanjut tetua itu. Ras bayangan gelap sudah bertindak terlalu jauh. Wang Xinming dan yang lainnya menggeram marah. Ras bayangan gelap merupakan ras super, namun tidak akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan 2 urat spiritual Dao Agung, apalagi ras seperti ras kupu-kupu fantasi. Yang mulia, Tuan Leluhur, apakah menurut Anda? Wang Yi menoleh ke Wang Meiki. Wang Meiki memandang Huang Xiaolong. Sambil terkekepelan, Huang Xiaolong bergumam, ayo kita pergi menemui utusan itu. Di bawah pimpinan Wang Yi, mereka meninggalkan aula utama. Sepanjang jalan, Wang Yi berbicara tentang alasan di balik obsesi ras bayangan gelap terhadap urat spiritual. Ada murid inti ras bayangan gelap yang terbunuh dan mereka menyalahkan ras kupu-kupu fantasi. Karena itu, mereka meminta 2 urat spiritual Grand Dao sebagai kompensasi. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat utusan itu dari kejauhan, dan mereka melihat dia diikuti oleh beberapa ratus murid dari ras bayangan gelap. Mereka semua adalah ahli di alam leluhur primal kebangkitan ke-9 atau di atasnya, dan utusan itu adalah yang mulia Dao kelima. Mereka segera diperhatikan oleh kelompok yang dikirim oleh ras bayangan gelap. Ekspresi terkejut muncul di wajah utusan itu, tetapi dia segera menoleh untuk melihat Wang Meiki. Tak usah dikatakan lagi, tatapannya tertarik pada wanita cantik di hadapannya. Huang Xiaolong dan yang lainnya tiba di depan kelompok itu, dan mereka disambut dengan ledakan semangat. Apakah kalian orang-orang yang direkrut oleh ras kupu-kupu fantasi? Sebaiknya kalian tidak ikut campur dalam hal ini. Kalau tidak, kalian mungkin akan menyinggung beberapa orang yang tidak mampu kalian singgung. Kalian hanya akan membuat masalah untuk diri kalian sendiri. Utusan itu mengerutkan kening. Menciptakan masalah untuk diriku sendiri.
Huang Xiaolong terkekeh, dan Ao Shenghai dan Ao Guang tertawa terbahak-bahak. Ketika utusan itu mendengarnya, ekspresinya menjadi suram. Apa yang kalian tertawakan? Tanpa ada seorang pun yang bergerak sedikit pun, utusan ras bayangan gelap mulai terbang menuju para anggota ras kupu-kupu fantasi. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia menyadari bahwa energi dalam tubuhnya telah tersegel. Tuan utusan, para ahli dari ras bayangan gelap akhirnya bereaksi. Ketika mereka hendak menyerang Huang Xiaolong dan yang lainnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menggerakkan otot sedikit pun. Bab 3527, mengapa kau tidak menamparkan dirimu sendiri? Utusan ras bayangan gelap dilemparkan kepada anggota ras kupu-kupu fantasi. Kau bisa menghadapinya, kau bisa memilih untuk mengeksekusinya sekarang, atau menjebloskannya ke penjara, Huang Xiaolong menambahkan. Tentu saja, keempat dewa pencipta terlalu malas berurusan dengan seseorang seperti utusan dari ras bayangan gelap. Wang Yi dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka membungkuk hormat. Akhirnya, mereka memilih untuk memenjarakan utusan tersebut. Kirim seseorang untuk memberitahu leluhur dan patriark ras bayangan gelap bahwa jika mereka tidak secara pribadi muncul untuk menyerah kepada ras kupu-kupu fantasi, mereka dapat mencuci leher mereka dan bersiap untuk mati, Wang Meiki berbicara kepada Wang Yi. Menatapnya dengan kaget, Wang Yi bergumam, tidak mungkin mereka akan menyerah. Kirim saja pesan itu kepada mereka. Tidak masalah apakah mereka menyerah atau tidak, Wang Meiki mendesah. Wang Yi tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia menerima perintah itu dengan hormat. Wang Xinming, apakah ada kamar dagang besar di dunia suci Enam Dao? Kamar dagang yang cabangnya tersebar di seluruh dunia merah tua yang berputar. Tanya Huang Xiaolong. Setiap alam semesta menggunakan mata uangnya sendiri, dan Huang Xiaolong ingin menukar beberapa harta karun dengan uang tunai. Pada saat yang sama, ia ingin mencari informasi tentang alam semesta pertama. Wang Xinming menjawab dengan cepat. Ya, Yang Mulia, kamar dagang api dan es adalah salah satu kamar dagang terbesar di dunia merah tua, dan ada cabang di dekat sini. Kamar dagang api dan es. Huang Xiaolong akhirnya mengangguk dan meminta Wang Xinming untuk menuntun jalan. Namun, dia tidak membawa seorang pun dari perlombaan itu. Hanya Wang Xinming, Wang Meiki, Ao Shenghai, dan Ao Guang yang ikut bersamanya. Sepanjang perjalanan ia bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kamar dagang api dan es. Ketika mereka mengetahui bahwa ada dewa pencipta yang mendukung kamar dagang api dan es, keempat dewa pencipta sedikit terkejut. Apa, Huang Zhongquan adalah pendukung kamar dagang api dan es? Reaksi Wang Meiki adalah yang terbesar. Huang Xiaolong dan yang lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah Huang Zhongquan dari ras Ice Phoenix? Ya, leluhur. Kudengar Huang Zhongquan adalah putra kedua dari leluhur lama ras Ice Phoenix. Dia satu-satunya murid dalam ras yang memiliki garis keturunan Fire Phoenix dan Ice Phoenix. Wang Meiki mengangguk sedikit. Beralih ke Huang Xiaolong dan yang lainnya, dia menjelaskan, dulu, ras Ice Phoenix adalah salah satu sekutu terdekat kita. Tentu saja, dia tidak memberitahu mereka bahwa Huang Zhongquan pernah mencoba mengejarnya di masa lalu. Dia tidak hanya mencoba mengejarnya seperti orang normal, tetapi dia melakukannya seperti orang gila. Ketika Wang Meiki mendengar bahwa Huang Zhongquan telah memasuki alam dewa penciptaan, emosi yang kompleks muncul dalam hatinya. Ada banyak orang yang mengejarnya di masa lalu, tetapi tidak banyak yang memasuki alam dewa penciptaan. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya mendekati cabang kamar dagang api dan es. Wilayah itu sangat luas dan membentang hingga bermil-mil. Ada banyak istana di sekitarnya. Api berwarna biru memenuhi langit dan pemandangannya sangat menakjubkan. Kamar dagang api dan es terlihat sama dimanapun Anda pergi. Saya mendengar bahwa mereka menempatkan urat spiritual Dao Agung dengan atribut es dan api di bawah setiap cabang, dan itu akan membentuk formasi agung seiring berjalannya waktu, jelas Wang Xinming. Meskipun dia adalah patriark lama dari ras kupu-kupu fantasi, dia belum pernah memasuki kamar dagang api dan es lebih dari 10 kali dalam hidupnya. Bagaimanapun, seseorang akan menghabiskan jutaan koin Dao setiap kali mereka memasuki kamar dagang api dan es. Dia akan terpesona oleh prestise dan kekuatan kamar dagang api dan es setiap kali dia datang. Huang Xiaolong dan yang lainnya dengan cepat mendekati pintu masuk utama kamar dagang api dan es. Pintu masuk kamar dagang api dan es sebanding dengan pintu masuk istana kekaisaran surgawi. Ada beberapa lusin ahli yang berjejer di pintu, dan mereka bukan orang lemah. Mereka berada di alam Dao mulia, dan meskipun mereka tidak akan menginterogasi siapapun yang mencoba masuk, para leluhur dan leluhur tua dari berbagai faksi yang berencana memasuki kamar dagang api dan es akan menarik kembali aura mereka dan bertindak patuh sebelum mereka melakukannya. Wang Xinming tidak berbeda. Tepat saat Huang Xiaolong dan yang lainnya hendak masuk, sebuah suara terdengar dari belakang mereka, Wang Xinming. Bukankah kamu adalah patriark lama dari klan kupu-kupu fantasi? Hahaha, jarang sekali melihatmu di sini. Apakah kamu di sini untuk membeli sesuatu? Sekelompok ahli terbang menuju pintu masuk, dan jelas bahwa mereka ada di sana untuk membeli beberapa harta karun. Mereka mengenakan jubah ungu, dan jumlahnya lebih dari 20. Setiap orang adalah Dao Zun, dan orang yang memimpin adalah Dao Zun ke-9. Ketika Wang Xinming melihat mereka, ekspresinya berubah. Tuan Wang Dongcheng, sambil memaksakan senyum di wajahnya, dia menjelaskan, saya hanya seorang pengikut. Orang bisa melihat ketakutan di matanya, dan Wang Dongcheng pastilah seseorang yang penting. Oh, jika kamu seorang pengikut, mereka pasti sangat penting. Dia memandang Huang Xiaolong dan yang lainnya, dan tatapannya berhenti pada Wang Meiki. Senyum cerah terbentuk di wajahnya, dan dia bertanya, aku ingin tahu siapa ini. Ini adalah leluhur bangsaku, Wang Xinming menjelaskan. Wang Dongcheng dan yang lainnya terkejut. Leluhur bangsa kupu-kupu fantasi.
Huang Xiaolong mengabaikan sekelompok badut itu dan segera memasuki kamar dagang api dan es. Wang Xinming hanya bisa mengikuti dari belakang. Salah satu pakar di belakang Wang Dongcheng dapat melihat ketertarikannya pada Wang Meiki, dan dia berteriak, "Diam di sana. Apakah Tuan Wang Dongcheng mengizinkanmu pergi?" Huang Xiaolong berhenti sejenak, lalu menatap mereka dengan geli. "Apa kalian punya masalah?" Sambil menatap Huang Xiaolong, ahli yang berdiri di belakang Wang Dongcheng meraung, "Beraninya kau berbicara kepada kami? Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Cepat dan tampar dirimu sendiri." Tampar dirimu sendiri. Ekspresi Ao Shenghai, Ao Guang, dan Wang Meiki langsung berubah dingin. Cahaya dingin melintas di mata Ao Guang, dan lelaki yang berbicara itu teriris menjadi jutaan keping oleh seberkas cahaya. Ia jatuh ke tanah dalam genangan daging. Ketika Wang Dongcheng dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, mereka menatap kekacauan itu dengan ketakutan. Para penjaga yang menyaksikan pertunjukan itu terkesiap. Orang yang meninggal adalah putra dari seorang tetua agung dari keluarga Wang, dan dia dipanggil Wang Kuyan. Dia adalah seorang Daozun tingkat 7. Wang Xinming merasakan darah mengalir dari wajahnya ketika dia melihat mayat itu. Keluarga Wang bukanlah kekuatan yang dapat ditandingi oleh ras bayangan gelap. Sebelum keluarga Wang, ras bayangan gelap hanyalah semut. Keluarga Wang adalah keluarga teratas di dunia suci 6 Dao, dan mereka adalah salah satu keluarga terkuat di dunia merah tua. Bahkan penguasa dunia tidak akan berani meremehkan leluhur tua keluarga Wang. Bahkan konon leluhur tua keluarga Wang dekat dengan Kaisar Langit Merah menetes. Bab 3528, Istana Penciptaan. Saat Wang Xinming memikirkan Kaisar Langit Merah yang menetes, dia merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Lagi pula, Kaisar Langit Darah Merah yang menetes itu bagaikan dewa di dunia darah merah yang menetes. Kau membunuhnya. Wang Dongcheng kembali ke dunia nyata dan menatap Huang Xiaolong. Karena dia tidak tahu siapa yang melakukan tindakan itu, dia menyalahkan Huang Xiaolong. Mengabaikan pria itu, Huang Xiaolong dan yang lainnya memasuki kamar dagang api dan es. Wang Xinming mengikuti dari belakang dengan linglung. Pikirannya tidak bisa berhenti berdengung. Ketika Wang Dongcheng melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya mengabaikannya, ekspresinya menjadi suram. Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, dia menatap tajam ke arah sosok-sosok yang pergi. Namun, dia memilih untuk tidak bergerak pada akhirnya. Dia mungkin adalah Daozun tingkat 9, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Wang Kuan meninggal. "Tuan Wang Dongcheng, apa yang harus kita lakukan terhadap Tuan Wang Kuan?" Seorang pakar dari keluarga Wang bertanya. Dengan wajah muram, Wang Dongcheng menggeram, bawa mayatnya kembali ke keluarga Wang dan buat laporan. "Aku akan masuk dan mengawasi mereka." "Baik, Tuan Wang Dongcheng." Murid-murid keluarga Wang melakukan apa yang diperintahkan, dan mereka membawa mayat itu kembali. Wang Dongcheng membawa beberapa ahli bersamanya ke kamar dagang api dan es. Bahkan sebelum jasad Wang Kuan kembali, Wang Qianchang, seorang tetua agung dari keluarga Wang dan ayah Wang Kuan, mengetahui kematiannya. Ketika mendengar berita itu, niat membunuh memenuhi hatinya, dan dia meraung, "Ras kupu-kupu fantasi, aku akan memusnahkan rasmu untuk menemani putraku di neraka." Suaranya menggelegar di seluruh Wang Family Manor. Para petinggi keluarga Wang sama terkejutnya dengan kematian mendadak Wang Kuan. Lagi pula, mereka tidak percaya bahwa ras kupu-kupu fantasi punya nyali untuk membunuh murid inti keluarga mereka. Ketika para tetua agung keluarga Wang mengetahui bahwa Wang Qianchang ingin membunuh orang untuk mencapai kamar dagang api dan es, mereka menghentikannya. Bagaimanapun, sang patriark sedang pergi, dan mereka harus menyelidiki masalah ini sebelum mengambil tindakan apapun. Wang Qianchang meraung marah, "Bukan putramu yang terbunuh. Mengapa aku perlu izin dari patriark untuk membalas dendam? Jika kau bersikeras menghentikanku, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya." Setelah berbicara, dia melesat ke langit dan menghilang. Para tetua agung hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya. Dari apa yang dilaporkan Wang Dongcheng, ada seorang wanita di antara mereka dan Wang Xinming memanggilnya leluhur utama ras kupu-kupu fantasi. Salah satu tetua agung mengerutkan kening. Kapan ras kupu-kupu fantasi mendapatkan leluhur baru? Dari apa yang kulihat, kau terlalu berhati-hati. Ras kupu-kupu fantasi tidak ada apa-apanya. Bahkan jika dia adalah leluhur mereka, dia tidak mungkin terlalu kuat. Bahkan penguasa dunia tidak berani menentang kita. Mengapa keluarga Wang kita takut pada ras kecil seperti itu? Apapun masalahnya, kita perlu menyelidiki identitasnya. Saat itu terjadi, Huang Xiaolong dan yang lainnya telah memasuki aula besar kamar dagang api dan es. "Saya ingin tahu apa yang ingin Anda beli." Salah satu manajer mendekati mereka dan bertanya dengan sopan. Manajer cabang kamar dagang api dan es di dunia suci 6 Dao adalah seorang ahli di alam mulia Dao ke-9. Dia mengetahui masalah ini di pintu masuk, dan dia sangat sopan kepada Huang Xiaolong dan yang lainnya. Bahkan para ahli super yang datang ke cabang pun tidak akan mendapat perhatian seperti itu darinya. "Dapatkan otoritas tertinggi dari cabangmu di sini," kata Ao Shenghai. Kerutan terbentuk di wajah sang manajer karena ia tidak menyangka mereka akan bersikap begitu sombong. Direktur cabang mereka adalah seorang ahli yang telah memahami 10 elemen. Bahkan para pangeran dari istana penguasa dunia tidak akan mampu menemuinya. Hanya penguasa dunia yang mendapat kehormatan untuk menemui direktur cabang. "Saya ingin tahu apa yang Anda cari, saya bisa membuat semua keputusan di sini." Manajer, Huang Pa, melanjutkan, direktur sedang keluar saat ini. Semua orang bisa mendengar ketidaksenangan yang dirasakannya. Ao Shenghai melemparkan ramuan spiritual saat manajer itu selesai berbicara. Begitu ramuan itu muncul, seluruh aula dipenuhi dengan Ki Dao Agung.
Para pakar di aula terkejut dengan masuknya Ki Dao Agung secara tiba-tiba, dan mereka menatap Ao Seng Hai dengan kaget. Ini adalah ramuan Grand Dao bermutu tinggi. Seseorang di antara kerumunan berteriak. Wang Dongcheng, yang bertugas mengawasi kelompok Huang Xiaolong, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketakutan. Mereka mungkin bisa melihat ramuan Grand Dao di pelelangan besar, tetapi itu adalah ramuan bermutu rendah. Mereka belum pernah melihat ramuan bermutu tinggi sejak entah kapan, apalagi ramuan Grand Dao bermutu puncak. Melihat ekspresi kosong di wajah Huang Pa, Ao Seng Hai mencibir, kami masih punya banyak. Jika direkturmu tidak ada di sini, kami akan datang lagi lain kali. Huang Pa langsung terkejut saat mendengar ucapan Ao Seng Hai. Tunggu, tuan-tuan, mohon tunggu sebentar. Direktur kami selalu berada di daerah ini, dan saya akan segera membuat laporan. Mohon beri saya waktu sebentar. Begitu berbicara, ia langsung berlari untuk membuat laporan. Ia sama sekali lupa dengan alasan yang diberikannya. Huang Xiaolong sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun, dia sudah lama menyadari kehadiran direktur mereka. Direktur cabang segera muncul di hadapan Huang Xiaolong dan yang lainnya sebelum mengundang mereka ke aula dalam untuk mengobrol. Ekspresi Wang Dongcheng berubah cemberut saat dia melihat ekspresi hormat di wajah direktur cabang. Akhirnya, Huang Xiaolong berhasil memperoleh beberapa triliun koin Dao. Awalnya, Huang Xiaolong berencana menjual beberapa harta karun untuk mendapatkan 10 triliun koin Dao, tetapi cabang kamar dagang api dan es tidak dapat memindahkan begitu banyak uang tunai dalam sekejap. Huang Xiaolong berhasil mempelajari beberapa hal tentang alam semesta pertama dari direktur cabang. Ada lebih dari 300 dunia di alam semesta pertama. Ada lebih dari 1000 dewa pencipta, dan penemuan itu membuat mereka melompat ketakutan. Informasi yang mereka peroleh dari Ao Xing dan Ao Meixia terlalu jauh dibandingkan dengan informasi yang mereka peroleh dari direktur cabang. Sepertinya Ao Xing dan istrinya tidak terlalu mengenal alam semesta pertama. Dengan istana penciptaan sebagai kekuatan terkuat di antara mereka, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 300 dewa penciptaan di bawah panji mereka. Hati Huang Xiaolong sedikit mencelos ketika mendengar nomor itu. Kekuatan istana penciptaan telah melampaui imajinasinya. Mereka memiliki lebih dari 20 ahli pada tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan, dan itu belum termasuk 4 penguasa istana. Yang mulia, saya tidak menyangka mereka begitu kuat. Gumam Wang Meiki. Kekuatan yang terungkap itu menyebabkan beban berat menekan hatinya. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan menghela nafas. Ketika aku memasuki tahap penyelesaian besar alam dewa penciptaan, kita tidak akan takut pada mereka. Tepat saat mereka hendak pergi, terdengar teriakan marah dari langit. Wang Xinming, keluar sekarang juga. Tetua Agung Wang Qianchang akhirnya tiba. Bab 3529, Aliansi Surga Abadi. Itu Tetua Agung Wang Qianchang. Ekspresi Wang Xinming tampak suram. Huang Xiaolong benar-benar acuh tak acuh saat dia meninggalkan aula dalam bersama 3 dewa penciptaan lainnya di sekelilingnya. Para ahli dari berbagai faksi berkumpul dalam sekejap. Apa yang terjadi? Mengapa Wang Qianchang memanggil Wang Xinming? Ada beberapa patriark yang tidak hadir sebelumnya, dan mereka bingung. Apa kau tidak tahu? Mereka membunuh putra Wang Qianchang tadi di pintu masuk. Seseorang menunjuk ke tempat kejadian itu terjadi. Apa mereka gila? Kenapa mereka mau mendekati putra Wang Qianchang? Apa mereka tidak tahu kalau Wang Qianchang sangat protektif terhadap putra satu-satunya? Banyak orang yang terkejut, dan mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri sambil melihat Huang Xiaolong. Turun dari langit, Wang Qianchang berbalik untuk menatap kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang. Wang Dongcheng dan yang lainnya membungkuk hormat untuk memberi salam kepada tetua agung keluarga. Mereka membunuh anakku, teriak Wang Qianchang. Benar sekali, tetua agung. Wang Dongcheng menjelaskan, namun, dia ingin memberitahu Wang Qianchang tentang masalah ramuan Dao Agung, tetapi Wang Qianchang memotongnya sebelum dia bisa berbicara. Dia langsung melayangkan pukulan ke arah kelompok Huang Xiaolong. Pergilah ke neraka. 4 sinar cahaya muncul memenuhi langit, dan mereka melambangkan kekuatan absolut dari es, api, cahaya, dan logam. Posisi Wang Qianchang di keluarga Wang tidak dianggap rendah, dan dia dapat menduduki peringkat 5 teratas di antara para tetua agung keluarga. Namun, Wang Meiki dengan santai menjentikkan jarinya sebelum serangannya tiba. Sebelum orang-orang yang berdiri di sekitar dapat mengagumi kekuatan Wang Qianchang, dia meledak menjadi kabut darah yang menghilang tertiup angin. Niat membunuh yang datang dari Wang Qianchang tidak ada lagi. Para ahli yang berdiri di sekeliling menoleh untuk melihat Wang Meiki dengan kaget. Ada banyak orang yang ingin menyerangnya sebelumnya, tetapi mereka dengan cepat menyingkirkan semua pikiran jahat di benak mereka ketika mereka melihat kekuatannya. Beritahukan kepada leluhur tua keluarga Wangmu bahwa jika dia berencana mengirim orang untuk mengganggu ras kupu-kupu fantasi, aku tidak akan keberatan memusnahkan keluarga Wangmu, Wang Meiki mencibir. Api di hatinya menyala terang. Dulu, dia tidak bisa melindungi rasnya. Sekarang, semuanya berbeda. Dia adalah dewa penciptaan yang hampir mencapai tahap penyelesaian agung. Wang Dongcheng mengangguk ketakutan saat dia merasakan niat membunuh datang darinya. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang pergi sambil menatap ketakutan orang-orang yang hadir. Begitu sosok mereka menghilang, seluruh area itu meledak. Siapa wanita itu? Dia membunuh seorang ahli yang menguasai 4 elemen hanya dengan jentikan jarinya. Apakah dia sudah menguasai 8 elemen? Tebak seseorang. Tidak, seorang lelaki tua yang buta sebelah matanya mendesah. Semua orang menatapnya dengan ketakutan saat menyadari kehadirannya. Dia adalah monster tua di dunia suci 6 Dao, dan dia adalah seorang ahli yang memahami 10 elemen hingga tahap penyelesaian agung. Bahkan penguasa dunia dari dunia suci 6 Dao tidak akan mengganggunya. Senior Chen,
Maksudmu dia memahami lebih dari 8 elemen? Seseorang bertanya. Ya, suara lelaki tua itu terdengar serius. Dia jelas lebih kuat dariku. Tidak diragukan lagi, semua orang menarik napas dingin. Bukankah itu berarti dia memahami 11 elemen atau lebih? Kudengar dia adalah leluhur ras kupu-kupu fantasi. Kapan mereka melahirkan leluhur yang mengerikan seperti itu? Belum lagi 3 pria lain bersamanya, aku ingin tahu siapa mereka. Meskipun dia kuat, kamu harus ingat bahwa leluhur lama keluarga Wang adalah eksistensi yang menguasai ke-13 elemen. Selain itu, dia adalah teman baik Kaisar Langit Merah Tua. Diskusi pun terjadi di antara mereka yang hadir. Seolah-olah seember air dingin disiramkan ke kepala mereka yang hadir dan semua orang terdiam. Sayang sekali, ras kupu-kupu fantasi akan mampu bangkit kembali dengan seorang ahli seperti dia, tetapi sekarang, mereka menyinggung keluarga Wang. Mereka ditakdirkan untuk dihancurkan. Seseorang menggelengkan kepalanya karena kasihan. Tak seorang pun dapat mengatakan sebaliknya. Setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya meninggalkan kamar dagang api dan es, Wang Xinming mengikutinya dari belakang, dan jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Catatan sejarah mungkin mengatakan bahwa Wang Meiki lebih kuat daripada leluhur lama yang menciptakan ras tersebut, tetapi tidak disebutkan kekuatannya secara pasti. Karena itu, Wang Xinming tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Jika dia tahu, dia akan tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka bahkan jika mereka memusnahkan semua orang di kamar dagang api dan es. Tidak perlu khawatir tentang keluarga Wang, Wang Meiki meyakinkannya ketika dia melihat ekspresi di wajahnya. Ya, leluhur. Namun, leluhur tua keluarga Wang. Ada apa? Apakah dia dewa penciptaan? Tanya Huang Xiaolong. Wang Xinming tertegun sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Leluhur tua keluarga Wang mungkin berada di puncak alam mulia Dao, tetapi dia bukanlah dewa pencipta. Paling banter, dia memiliki beberapa ratus juta unit energi kosmos agung. Namun, Wang Xinming segera menyadari makna di balik pertanyaan Huang Xiaolong. Dia mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan menatap Huang Xiaolong dan 3 orang lainnya. Mungkinkah, ketika Huang Xiaolong kembali ke klan kupu-kupu fantasi bersama yang lain, berita kematian tetua agung keluarga Wang mengguncang dunia suci. Wang Qianchang cukup terkenal di wilayah itu, dan banyak kekuatan mulai berspekulasi tentang kekuatan klan kupu-kupu fantasi. Begitu berita itu dirilis, dikatakan bahwa leluhur tua keluarga Wang pergi ke Kekaisaran Langit Merah berkilau bersama kepala keluarga. Para ahli keluarga sedang menunggu perang salib melawan ras kupu-kupu fantasi dimulai segera setelah mereka kembali. Huang Xiaolong dan yang lainnya tentu saja tidak peduli dengan berita itu. 10 hari berlalu dengan cepat. Sudah waktunya bertemu Cikin, gumam Huang Xiaolong. Wang Meiki telah mengatur semua yang terjadi di hari-hari yang berlalu, dan Huang Xiaolong berencana untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Surgawi untuk mencari Dewa Penciptaan, Cikin. Istana Penciptaan adalah kekuatan terkuat di alam semesta pertama, dan faksi terkuat kedua adalah Aliansi Surga Abadi. Itu adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kemampuan untuk menantang Istana Penciptaan, dan Cikin adalah anggota aliansi tersebut. Karena itu, Huang Xiaolong ingin mengunjungi pria itu untuk melihat apakah dia bisa masuk aliansi. Dari apa yang diketahuinya, Aliansi Surga Abadi adalah organisasi yang cukup santai. Para anggotanya diberi banyak kebebasan, dan mereka dapat menggunakan sumber daya organisasi begitu mereka masuk. Bergabung dengan aliansi akan sangat menguntungkan Huang Xiaolong, dan dia berencana untuk memanfaatkan sumber daya mereka untuk mencari perahu semesta. Jika memungkinkan, dia ingin mencari dunia besar lainnya. Tentu saja, hal terpentingnya adalah kenyataan bahwa Aliansi Surga Abadi merupakan eksistensi yang menentang Istana Penciptaan. Bab 3530, mungkinkah? Bab 3530, mungkinkah? Keesokan harinya, Huang Xiaolong dan yang lainnya meninggalkan pegunungan di bawah tatapan penuh hormat dari para anggota perlombaan kupu-kupu fantasi. Tentu saja, mereka menetapkan beberapa formasi tertinggi untuk melindungi ras, dan Wang Meiki meninggalkan sejumlah besar sumber daya. Setelah mereka pergi, Huang Xiaolong dan yang lainnya memutuskan untuk mampir ke Dark Shadow Rache. Bagaimanapun, Wang Meiki memberi mereka batas waktu sebelumnya, dan mereka tampaknya tidak peduli dengan ancamannya. Butuh waktu setengah jam bagi mereka untuk berhadapan dengan ras bayangan gelap. Setelah selesai, mereka meneruskan perjalanannya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Huang Xiaolong mengemudikan puncak petir ungu saat mereka melakukan perjalanan menuju ke Kekaisaran Langit Merah Penipu. Karena Huang Xiaolong telah menyempurnakan puncak petir ungu berkali-kali, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ia menembus kekosongan dunia merah tua, dan bahkan para ahli di puncak alam mulia Dao tidak akan dapat melihatnya. Meski begitu, Huang Xiaolong merasa itu terlalu lambat. Tungku matahari bulan dan puncak petir ungu mungkin telah mencapai tingkat artefak penciptaan, namun, paling banter, artefak penciptaan itu hanyalah artefak penciptaan tingkat rendah. Aku ingin tahu apakah Aliansi Surga Abadi akan mampu memberiku harta karun untuk memperkuat artefakku. Huang Xiaolong menghela nafas. Harta karun surga abadi memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Para ahli alam dewa penciptaan dari aliansi akan dapat berdagang dengan harta karun yang nilainya setara, dan koleksi mereka hanya akan bertambah besar. Setengah bulan berlalu, dan kelompok Huang Xiaolong tiba di Trickling Scarlet World. Namun, Huang Xiaolong tidak dapat menemukan jejak Cikin tidak peduli seberapa keras dia berusaha. 3 lainnya juga melepaskan jiwa Dao mereka, tetapi gagal menemukan apapun. Sepertinya dia tidak ada di sini. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Kita akan tahu setelah kita bertanya pada putranya, gumam Ao Guang. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya sedikit.
Pada saat itu, Kaisar Langit Merah Tua berada di aula utama bersama sekelompok leluhur tua dari berbagai aliran kepercayaan. Lebih dari 100 dari mereka sedang menikmati jamuan makan, dan semuanya adalah para ahli yang telah memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Leluhur tua dari keluarga Wang juga hadir. Tepat saat mereka mencapai klimaks perjamuan, ledakan dahsyat bergema di langit dan cakar besar turun dari langit. Cakar itu merobek batasan dan menghancurkan formasi yang ditetapkan oleh Cikin. Kaisar Langit Merah Tua terkejut. Ayahnya adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung, dan dia memiliki hampir 8 miliar unit energi kosmos agung. Formasi agung di sekitar istana dibangun setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi seseorang benar-benar berhasil menghancurkannya dalam satu serangan. Ketika Kaisar Langit Merah Tua masih terjebak dalam keadaan syok, cakar raksasa itu mencengkeramnya dan membawanya ke langit. Yang mulia, semua orang di aula berteriak dan mereka ingin membantu Kaisar Langit Merah Tua. Namun, mereka tertembak sebelum sempat melakukan apapun. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Ao Shenghai. Meskipun Cikin adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung, Ao Shenghai berada di dekat puncak alam dewa penciptaan. Mudah baginya untuk menghancurkan formasi di sekitar istana. Tak lama kemudian, Kaisar Langit Merah Tua yang menetes diseret ke hadapan Huang Xiaolong. Kaisar Langit Merah menetes, Qi Tianyang, menatap keempat orang yang berdiri di sekitarnya dengan kaget. Tenang saja, kami tidak datang ke sini untuk mengganggumu. Yang mulia ingin mencari Cikin, dan kami perlu bertanya di mana ayahmu, kata Ao Shenghai. Ketika Qi Tianyang mendengar apa yang dikatakan Ao Shenghai, tanda tanya muncul di benaknya sekali lagi. Dia tidak menyangka mereka semua akan membuat gelombang besar untuk menemukan ayahnya. Dia bahkan berpikir bahwa dia akan mati ketika cakar itu menyeretnya ke langit. Tiba-tiba, para ahli yang duduk di aula itu melesat ke langit. Berhenti di sana, mundur, Qi Tianyang berteriak tergesa-gesa saat melihat mereka bergegas keluar siap bertarung. Setelah mengantar mereka pergi, dia membungkuk hormat kepada Huang Xiaolong dan yang lainnya. Dia bertanya dengan hati-hati, aku heran mengapa kalian mencari ayahku, apakah ada yang salah? Kami ingin bergabung dengan aliansi surga abadi. Kami ingin ayahmu merekomendasikan kami. Huang Xiaolong tidak menyembunyikan niatnya. Ketika Qi Tianyang mendengar perkataannya, dia tersentak ketakutan. 4 dewa pencipta berencana untuk bergabung dengan aliansi surga abadi. Itu adalah sesuatu yang dapat mengguncang seluruh alam semesta pertama. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat ketiga orang lainnya, dia tahu bahwa Ao Shenghai jelas merupakan sosok yang lebih kuat dari ayahnya. Karena Ao Shenghai memanggil Huang Xiaolong sebagai Yang Mulia, jelaslah identitas mereka tidak sederhana. Tuan-tuan, apakah kalian benar-benar berencana untuk bergabung dengan aliansi surga abadi? Qi Tianyang tergagap setelah beberapa saat. Ini bukan sesuatu yang pantas kau tanyakan, gumam Huang Xiaolong. Dengan jantung berdebar kencang karena ketakutan, Qi Tianyang menjawab dengan tergesa-gesa, ya, saya gegabah. Saya tidak bermaksud untuk bersikap tidak hormat. Di kejauhan, para ahli yang datang ke istana melihat Qi Tianyang membungkuk dan mengikis di hadapan keempat orang itu, dan mereka terkejut. Bagaimanapun, Huang Xiaolong tidak menghalangi sekelilingnya. Semua orang mendengar apa yang dia katakan. Semua orang teringat kembali saat Qi Tianyang dicengkeram oleh kekuatan misterius itu. Mereka tidak menyadari apapun karena mereka terlalu lemah. Ketika mereka memikirkan apa yang telah terjadi, mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Seolah-olah mereka melakukan perjalanan ke alam baka dan kembali tanpa cedera. Aku ingin tahu siapakah Lord Creations itu, Qi Tianyang bertanya, tetapi dia mulai menjelaskan dirinya sendiri di saat berikutnya, aku tidak bermaksud tidak menghormatimu, dan aku hanya ingin mengetahui identitas kalian. Lagi pula, dia perlu tahu siapa mereka sebelum dia bisa membuat laporan kepada ayahnya. Aku adalah leluhur ras kupu-kupu fantasi di dunia suci 6 Dao. Wang Meiki melanjutkan, ayahmu akhirnya akan mengetahui identitas mereka. Ketika orang-orang yang berdiri di sekitar mendengar pernyataan Wang Meiki, mereka tidak terlalu terkejut. Namun, leluhur tua keluarga Wang merasakan sambaran petir mengalir melalui tubuhnya. Apa, dia adalah tuan leluhur yang diceritakan oleh keturunanku. Dia menerima laporan dari para petinggi keluarga Wang sejak lama. Dia ingin membasmi ras kupu-kupu fantasi saat kembali dari perjamuan. Namun, butiran keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Saudara Wang Jing, apakah kamu baik-baik saja? Seseorang memperhatikan reaksi Wang Jing yang tidak biasa, dan dia bertanya. Aku baik-baik saja. Wang Jing menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Qi Tianyang terkejut saat mengetahui identitasnya. Dia samar-samar mengingat ras kupu-kupu fantasi, dan dia tahu bahwa mereka adalah salah satu ras tertua di dunia Trickling Scarlet. Namun, mereka tampaknya telah jatuh. Segera, dia menghubungi Cikin dan membuat laporan tentang Huang Xiaolong dan yang lainnya. Ketika Cikin, yang tengah mendiskusikan beberapa hal dengan Jin Senglin, dewa penciptaan lainnya pada tahap penyelesaian besar, menerima laporan tersebut, dia melonjak ketakutan. Saudara Cikin, ini, tanya Jin Senglin. Dia menyerahkan laporan itu kepada Jin Senglin dan mendengar suara terkesiap. Empat dewa pencipta ingin bergabung dengan aliansi surga abadi kita. Salah satu dari mereka bahkan lebih kuat darimu. Leluhur ras kupu-kupu fantasi. Jin Senglin tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresi gembira terbentuk di wajahnya. Mungkinkah dia masih hidup? Bab 3531, mengejar Wang Meiki. Bab 3531, mengejar Wang Meiki. Saudara Senglin, apakah kamu tahu siapa leluhur ras kupu-kupu fantasi? Cikin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Senyum cerah terbentuk di wajahnya. Jika aku tidak salah, itu dia.
Dia adalah murid paling berbakat dari ras kupu-kupu fantasi dengan sayap 10 warna. Ekspresi nostalgia muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, Wang Meiki. Wang Meiki. Cikin ternganga kaget. Dia mungkin adalah dewa penciptaan saat dia pergi, tetapi dia tahu tentangnya. Pertama, bakatnya sangat mengerikan. Selanjutnya, dia benar-benar cantik. Dikatakan bahwa dia berada di peringkat 3 teratas dalam hal penampilan di alam semesta pertama. Adapun dua lainnya, mereka sudah menjadi dewa penciptaan saat Wang Meiki menghilang. Dia adalah satu-satunya dao yang mulia di antara mereka, namun, dia juga sama terkenalnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa baiknya dia diterima. Cikin menatap Jin Senglin dan terkekeh, dulu, ada banyak orang yang berusaha mengejarnya. Kakak Senglin adalah salah satunya, kau bahkan berkelahi dengan Huang Son Kuan karenanya. Benar sekali, senyum canggung muncul di wajah Jin Senglin. Dialah alasan permusuhannya dengan Huang Son Kuan. Yang membuatnya lebih canggung adalah Huang Son Kuan juga berada di aliansi surga abadi. Baiklah, mari kita kembali ke dunia tetesan darah merah. Cikin berdiri dan mendesah, aku tidak sabar untuk bertemu dengan kupu-kupu bersayap 10. Ia mendapat julukan itu karena kecantikan dan bakatnya. Kalau begitu, ayo cepat. Jin Senglin berdiri dan melesat di udara. Mengikuti dari belakang, Cikin terkekeh. Dasar bocah nakal, kau bahkan lebih cemas dariku. Kau akan bertemu dengan Dewi impianmu, tetapi tidak ada salahnya jika kau melakukannya sedikit lebih lambat. Apapun masalahnya, dia sudah kembali. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, dari laporan Ci Tianyang, dia memanggil seseorang dengan sebutan, Yang Mulia, dan dari apa yang terlihat, mereka cukup dekat. Jin Senglin menunjukkan ekspresi tegas, dan dia menggeram, tidak peduli siapa dia tidak akan bisa menghentikanku. Aku tidak akan kehilangan dia lagi. Cikin mengacungkan jempolnya tanpa suara. Berubah menjadi seberkas cahaya, mereka berdua kembali ke Trickling Scarlet World. 3 bulan kemudian, mereka berdua bertemu dengan kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang. Ketika Jin Senglin melihat Wang Meiki lagi, pikirannya menjadi kosong. Dia hanya bisa tertawa kecil, Meiki, kamu kembali. Dia juga sama terkejutnya saat melihat seseorang yang dikenalnya. Jin Senglin. Hebat sekali, kamu masih hidup. Jin Senglin tak kuasa menahan rasa bahagia di hatinya, dan ia pun bergegas menghampirinya. Namun, tindakannya agak berlebihan. Ekspresi Wang Meiki berubah tidak wajar, terutama karena Huang Xiaolong juga ada di sana. Sedangkan untuk Ao Shenghai dan Ao Guang, mereka langsung mengunci Jin Senglin begitu dia bergerak. Begitu dia mencoba melakukan sesuatu yang tidak biasa, mereka akan langsung menjatuhkannya. Hubungan Huang Xiaolong dengan Wang Meiki mungkin tidak mencapai standar suami istri, tetapi mereka adalah pasangan bagi kedua naga itu. Huang Xiaolong bisa merasakan permusuhan di udara, dan dia segera batuk sekali untuk memecah suasana canggung. Kalian bisa memanggilku Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menangkupkan tinjunya ke arah Cikin dan Jin Senglin. Wang Meiki melanjutkan, kami bertiga melayani Yang Mulia. Cikin dan Jin Senglin menatap Huang Xiaolong dengan tidak percaya. Mereka tahu bahwa Wang Meiki, Ao Shenghai, dan Ao Guang adalah ahli alam dewa penciptaan yang berada pada tahap penyelesaian besar, tetapi Huang Xiaolong bahkan belum mencapai tahap penyelesaian besar. Tidak, dia bahkan tidak memiliki 2,5 miliar unit energi kosmos agung. Bagaimana mungkin dia berubah menjadi tuan mereka? Mereka tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Rekan kultivator Huang Xiaolong, meskipun mereka bingung, mereka membalas sapaannya. Huang Xiaolong tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan dia terkekeh sendiri. Dia secara alami menyembunyikan dunia kedua dan ketiganya ketika dia menunjukkan kekuatannya. Setelah mengobrol santai dengan Huang Xiaolong, ekspresi serius terbentuk di wajah Jin Senglin. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari sesama kultivator. Dulu, aku mencoba mengejar Wang Meiki sebelum dia menghilang. Aku tidak dapat melupakannya setelah bertahun-tahun, dan aku pasti akan berusaha lebih keras sekarang setelah dia kembali. Aku tidak akan membiarkannya meninggalkanku lagi. Semua orang menatapnya dengan kaget. Bahkan Huang Xiaolong tidak menyangka dia akan bersikap begitu terus terang. Jin Senglin, berhenti bicara omong kosong. Wang Meiki berteriak ketakutan. Dia takut Huang Xiaolong akan salah paham. Namun, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, Meiki, aku menyesal tidak berada di sisimu di masa lalu, dan aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia terdiam mendengar pernyataan cintanya yang tak tahu malu. Ao Shenghai dan Ao Guang saling berpandangan dalam diam. Hehe, jangan bahas ini. Cikin menyela mereka semua, lalu melanjutkan, kenapa kita tidak bicarakan tentang penerimaanmu di aliansi surga abadi? Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Baiklah, mereka memasuki aula utama istana Trickling Scarlet, dan Jin Senglin ingin menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Wang Meiki. Namun, Ao Shenghai dan Ao Guang memaksanya ke samping dengan kekuatan mereka. Dia hanya bisa mendidih dalam kemarahan dalam diam karena dia tidak mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Jin Senglin mungkin berada di tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan, tetapi dia seperti Wang Meiki. Dia baru saja mencapai tahap itu. Setelah berdiskusi dengan Cikin, Huang Xiaolong memperoleh gambaran yang jelas tentang aliansi surga abadi. Dia memutuskan untuk pergi menemui kedua pemimpin aliansi itu bersama Cikin dalam beberapa hari. Ada 4 penguasa istana di Istana Penciptaan, tetapi hanya ada 2 pemimpin di aliansi surga abadi. Keduanya adalah dewa alam semesta setengah langkah, dan mereka memiliki otoritas tak terbatas dalam aliansi. Selama seseorang memasuki alam dewa alam semesta setengah langkah, mereka akan dapat naik ke posisi penguasa istana di Istana Penciptaan atau menjadi pemimpin di aliansi surga abadi.
Saat Huang Xiaolong memasuki alam dewa alam semesta setengah langkah di masa depan, ia akan menjadi pemimpin ketiga aliansi. Tentu saja, Mei Jie merupakan pengecualian. Pada hari-hari berikutnya, mereka menetap di Trickling Scarlet Palace. Jin Senglin datang setiap hari untuk membicarakan masa lalu dengan Wang Meiki, dan dia benar-benar membuatnya marah. Dia membuat batasan di sekitar kediamannya, melarang Jin Senglin masuk. Setelah beberapa hari, seluruh kelompok berangkat menuju markas aliansi surga abadi. Karena Cikin memiliki kapal terbang tingkat artefak penciptaan tingkat menengah, kapal itu jauh lebih cepat daripada puncak petir ungu. Meski begitu, mereka akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk sampai di sana. Bab 3532, 7 garis keturunan kuno. Butuh waktu lama bagi mereka untuk melakukan perjalanan, dan Jin Senglin tidak menyerah. Dia mengganggu Wang Meiki setiap ada kesempatan, dan dia mencoba untuk berkunjung setiap pagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan menetapkan batasan di sekitar kediamannya seperti yang dia lakukan di Istana Tetesan Darah Merah. Karena tidak ada cara untuk bertemu Wang Meiki, Jin Senglin mulai mencari Huang Xiaolong. Dia bercerita tentang masa ketika dia masih seorang Dao Zun, dan Huang Xiaolong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu apa yang Jin Senglin coba lakukan, dan pria itu jelas mencoba membuatnya mundur dengan memberitahunya tentang rasa cintanya terhadap Wang Meiki. Huang Xiaolong tidak membenci orang seperti dia. Dia mungkin sedikit menyebalkan, tetapi dia adalah pria yang jujur pada perasaannya. Ketika Cikin menyadari perilaku Jin Senglin, dia tidak dapat menahan tawa getirnya. Saudara Senglin, apakah kamu benar-benar akan mengganggunya sampai akhir zaman? Dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian yang agung. Jika berita itu tersebar, dia akan berubah menjadi bahan tertawaan. Jin Senglin mengangguk dengan serius. Akhirnya akan berhasil. Apakah kamu buta? Bahkan aku bisa melihat bahwa dia tertarik pada Huang Xiaolong. Jin Senglin terdiam sejenak. Aku akan membuatnya berubah pikiran. Lagi pula, aku lebih baik darinya dalam segala hal. Huang Xiaolong tidak sesederhana yang terlihat. Cikin menghela nafas. Jin Senglin menggerutu pelan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Huang Xiaolong tidak seperti yang terlihat? Huang Xiaolong pasti punya rahasia. Kalau tidak mungkin mereka bertiga setuju bekerja untuknya. Meski begitu, aku tidak akan menyerah. Aku punya kelebihan. Cikin tahu bahwa dia tidak mungkin mengubah pikiran Jin Senglin, dan dia harus mengakui bahwa Jin Senglin sendiri cukup berbakat. Bagaimanapun, Jin Senglin memiliki 7 garis keturunan kuno. Bahkan di alam semesta pertama yang sudah ada sejak awal waktu, bakatnya sangat hebat. Jumlah orang yang lebih berbakat darinya mungkin hanya bisa dihitung dengan satu tangan, dan bahkan Wang Meiki hampir tidak bisa menandinginya dalam hal bakat. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Jin Senglin pergi mencari Huang Xiaolong berkali-kali selama perjalanan, dan mereka berdua menjadi cukup akrab satu sama lain. Seiring mereka semakin memahami satu sama lain, jumlah topik yang dapat mereka bicarakan pun bertambah. Topik pembicaraan tidak lagi terfokus pada Wang Meiki, dan mereka berdua sering membicarakan tentang Dao. Huang Xiaolong menemukan bahwa pemahaman Jin Senglin tentang hukum Grand Dao di alam semesta pertama telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Meskipun Huang Xiaolong mampu mengalahkan pria itu dalam pertempuran, ia belum hidup cukup lama. Ia baru saja memasuki alam dewa penciptaan, dan pemahamannya tentang Grand Dao sedikit lebih buruk dibandingkan dengan dirinya. Ketika Huang Xiaolong mengetahui bahwa Jin Senglin memiliki 7 garis keturunan kuno, dia sedikit terkejut. Dulu, Gu Yuan memiliki 6 garis keturunan kuno, dan dia mengira Gu Yuan adalah orang yang unik. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan 7 garis keturunan kuno. Perbedaannya mungkin hanya 1 garis keturunan, tetapi perbedaan antara keduanya akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Kekuatan tempur mereka juga akan sangat berbeda. Apa, pasangan naga bintang menerimamu sebagai adik laki-laki mereka? Jin Senglin berteriak ketakutan ketika mendengar berita itu. Ao Xin dan Ao Meixia mungkin tidak hidup lama di alam semesta pertama, tetapi mereka sangat terkenal. Ketenaran mereka sebanding dengan Kun Feng, Kai Dong, dan Hong Xuan dari Istana Penciptaan. Kami adalah saudara sumpah, bukan saudara betulan. Huang Xiaolong tidak bermaksud menyembunyikan hubungannya dengan mereka berdua. Bagaimanapun, para pemimpin aliansi pasti akan menyelidiki latar belakangnya saat ia bergabung dengan aliansi. Lagi pula, akan jauh lebih mudah untuk bergerak di aliansi surga abadi ketika dia meminjam nama mereka. Jin Senglin memandang Huang Xiaolong seperti orang aneh. Meskipun mereka adalah saudara angkat, berita itu tetap terlalu mengejutkan. Pasangan itu sama-sama dewa alam semesta setengah langkah, dan itu adalah fakta yang mengerikan. Hanya dewa alam semesta setengah langkah yang dapat membentuk hubungan seperti itu dengan mereka, tetapi Huang Xiaolong adalah dewa penciptaan kecil yang lemah. Itulah bagian yang membingungkan Jin Senglin. Ketika Jin Senglin mengungkapkan semuanya kepada Cikin, Cikin juga sama terkejutnya. Dia mungkin telah menebak identitas Huang Xiaolong, namun dia tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong memiliki koneksi yang begitu baik. Apakah dia mengatakan bagaimana mereka menjadi saudara angkat? Tanya Cikin. Jin Senglin menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Mungkinkah itu palsu? Lagi pula, dia bahkan bukan dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar. Dia seharusnya tidak bisa menarik perhatian dewa alam semesta setengah langkah. Cikin mengerutkan kening, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak. Jika dia berbohong, kita pasti bisa mengetahuinya hanya dengan 1 kali perjalanan ke alam semesta naga bintang. Dia tidak akan cukup bodoh untuk berbohong tentang hal itu. Itu benar, namun, cukup sulit untuk mempercayainya. Ada apa? Apakah kamu merasa sedikit tidak aman sekarang? Canda Cikin. Sudah kubilang dia bukan orang yang sederhana.
Jin Senglin menjelaskan, dia mungkin telah banyak membantu mereka dan untuk berterima kasih padanya, Ao Xing memilih untuk menerimanya sebagai saudara angkat. Itu tidak berarti dia istimewa. Cikin terkekeh, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa Jin Senglin tidak akan menerima kenyataan bahwa dia lebih rendah dari Huang Xiaolong. Meski begitu, dia tahu bahwa pasangan naga bintang tidak akan bersumpah persaudaraan dengan Huang Xiaolong jika dia tidak istimewa. 2 hari kemudian, mereka tiba di markas besar aliansi surga abadi. Begitu mereka tiba, lebih dari 40 dewa penciptaan sedang menunggu mereka. Cikin terkejut menemukan Jiang Yan di antara mereka. Jiang Yan berada di puncak alam dewa penciptaan, dan posisinya dalam aliansi itu tinggi. Dia hanya menjawab pertanyaan dari atasan, dan dia tidak akan muncul secara normal. Tidak seorang pun mengira bahwa dia akan muncul secara pribadi untuk menemui Huang Xiaolong. Jelas betapa seriusnya mereka menanggapi lamaran Huang Xiaolong untuk bergabung dengan aliansi. Tentu saja, alasan lainnya adalah karena Cikin memberitahu mereka tentang hubungan antara Huang Xiaolong dan pasangan naga bintang. Begitu mereka tiba, Cikin dan Jin Senglin menyapa Jiang Yan dengan sopan. Dia mengangguk sedikit sambil tersenyum, tetapi senyumnya semakin lebar saat melihat Huang Xiaolong. Merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki rekan kultivator Huang Xiaolong yang bergabung dengan tujuan kami. Saya Jiang Yan. Dia seperti pria tua yang baik hati saat menyapa Huang Xiaolong. Sambil mengepalkan tangannya, Huang Xiaolong memberi salam, saya menyapa senior Jiang Yan. Rekan kultivator Huang, rekan-rekan kultivator, silakan ikuti saya. Para pemimpin aliansi sangat gembira mendengar bahwa kalian berempat berencana untuk bergabung dengan aliansi surga abadi. Mereka telah lama mengatur jamuan makan untuk menyambut kalian. Jiang Yan tertawa. Setelah serangkaian basa-basi, mereka memasuki markas besar aliansi surga abadi. Bab 3533, Laut Hitam. Begitu mereka masuk, Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat 2 pemimpin aliansi, Chen Yizhen dan Lin Tong. Selain mereka berdua, lebih dari 200 dewa penciptaan sedang menunggu di aula. Chen Yizhen dan Lin Tong mengumpulkan mereka semua, dan Huang Xiaolong bisa merasakan rasa hormat yang mereka tunjukkan. Namun, tidak semua dewa penciptaan bergabung dalam aliansi. Jumlah ahli yang mereka miliki lebih banyak daripada Istana Penciptaan, dan mereka memiliki hampir 400 dewa penciptaan di bawah panji mereka. Itulah juga alasan mengapa mereka dianggap sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu menandingi Istana Penciptaan meskipun ada perbedaan jumlah dewa semesta setengah langkah. Chen Yizhen dan Lin Tong menyambut Huang Xiaolong, dan perjamuan itu langsung mencapai puncaknya. Mereka bercanda, dan mereka tidak bertanya kepada Huang Xiaolong tentang hubungannya dengan pasangan naga bintang. Pesta itu berlangsung sehari penuh. Mereka berempat diatur tempat tinggalnya di kantor pusat, dan mereka akhirnya menetap di sana. Cahaya bintang mengalir turun dari kehampaan, dan Huang Xiaolong duduk dengan tenang di udara. Dia merasa sedikit tidak nyaman karena mereka memberinya sambutan yang begitu hangat, tetapi dia tidak berencana untuk terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, dia hanya peduli dengan perahu semesta dan dunia yang terbentuk secara alami di semesta pertama. Dia juga dapat memeriksa apakah ada orang di semesta pertama yang memiliki garis keturunan Huang Long. Upacara untuk bergabung dengan aliansi akan diadakan setahun lagi, dan mereka berempat tidak melakukan apapun hingga saat itu. Mereka dapat berkultivasi dengan tenang dan berjalan-jalan di markas kapanpun mereka mau. Dengan skala kantor pusatnya, mereka dapat menjelajahi seluruh area selama setahun. Tak perlu dikatakan lagi bahwa aliansi tersebut membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelidiki latar belakang mereka. Huang Xiaolong tidak takut bahwa mereka akan dapat menemukan rahasia terbesarnya saat ia berhadapan dengan semua orang yang dapat mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki 3 dunia besar. Mereka yang mengetahuinya adalah teman-temannya atau sudah mati. Tahun ini, Jin Senglin tidak melambat dalam mengejar Wang Meiki. Huang Xiaolong sudah terbiasa, tetapi Wang Meiki tidak. Tahun itu berlalu dengan cepat. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang secara resmi bergabung dengan aliansi surga abadi, dan karena jumlah mereka berempat, upacara itu menjadi luar biasa besar. Para ahli datang dalam arus yang tak pernah berakhir, dan bahkan Kun Feng dari Istana Penciptaan mengirim seorang bawahan dengan beberapa hadiah. Di antara mereka ada 2 urat nadi spiritual tingkat alam semesta yang dikaitkan dengan naga, dan urat nadi itu sama bagusnya dengan urat nadi spiritual naga merah yang pernah diperolehnya di masa lalu. Meski begitu, orang bisa dengan mudah memahami alasan di balik hadiah dari Istana Penciptaan. Ada 4 dari mereka yang bergabung dengan aliansi surga abadi, tetapi hanya 2 urat spiritual yang diberikan. Mereka bukan satu-satunya. Aliansi soliter mengirimkan urat spiritual tingkat alam semesta sebagai ucapan selamat, dan mereka adalah kekuatan peringkat ketiga di alam semesta pertama. Karena mereka didirikan beberapa saat kemudian, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 200 dewa penciptaan di bawah panji mereka. Tidak seorang pun dapat meremehkan kemampuan mereka. Upacara berakhir, dan hari berikutnya pun tiba. 3 urat spiritual tingkat alam semesta ditempatkan di depan Huang Xiaolong, dan dia berubah menjadi pohon dewa naga bintang. Dia menghisapnya, dan mulai mengamatinya dengan saksama. 2 urat spiritual yang diberikan oleh Istana Penciptaan memiliki sesuatu yang salah. Ada beberapa batasan tingkat tinggi di dalamnya, dan sepertinya Kun Feng sendiri yang meletakkannya. Bahkan Chen Yizhen dan Lin Tong tidak akan dapat mendeteksinya. Beruntung bagi Huang Xiaolong, ia memiliki pohon dewa naga bintang. Jika tidak, batasan dalam pembuluh darah spiritual akan tetap tidak aktif di tubuhnya saat ia memurnikannya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa hasilnya akan sangat menghancurkan. Bagaimanapun, batasan yang ditetapkan oleh Dewa Alam Semesta setengah langkah tidak mudah untuk dihilangkan. Huang Xiaolong mencibir dalam hati. Tidak mungkin Kun Feng mengira dia adalah pohon Dewa Naga Bintang.
Setelah menghilangkan batasan dalam pembuluh darah spiritual, Huang Xiaolong mulai memurnikan keduanya. Karena mereka bersedia melepaskan harta karun tersebut, Huang Xiaolong tidak akan menolak niat baik mereka. Sedangkan untuk urat nadi spiritual yang diberikan oleh aliansi soliter, itu bersih. Beberapa ribu tahun berlalu saat ia menyelesaikan proses pemurnian. Selama bertahun-tahun, Wang Meiki, Ao Guang, dan Ao Shenghai telah berkultivasi dengan tenang di kediaman mereka. Mereka mendekorasi istana tempat mereka berada, tetapi menurut instruksi Huang Xiaolong, mereka tidak terlalu berusaha. Bagaimanapun, mereka hanya akan berada di sana untuk sementara. Jin Senglin datang mengunjungi Wang Meiki setiap hari, begitu pula Huang Zhongquan. Pada hari ketika kelompok Huang Xiaolong berempat memasuki aliansi, Huang Zhongquan kembali dari tanah terlarang yang sedang dijelajahinya. Sejak saat itu, mereka berdua berusaha untuk mendapatkan dukungan Wang Meiki. Faktanya, ada lebih dari mereka berdua yang tertarik padanya. Huang Xiaolong menghitung lebih dari beberapa lusin orang yang datang lebih dari 100 kali dalam ribuan tahun terakhir. Sambil terkekeh pelan, Huang Xiaolong menoleh ke Ao Shenghai dan Ao Guang. Ini pertama kalinya aku menyadari betapa menariknya dia. Itu karena kamu berinteraksi dengannya setiap hari, Ao Shenghai tertawa. Di mata mereka, Wang Meiki adalah dewi sejati. Apakah kamu menemukan sesuatu tentang Deep Sea Essence Stone, Radiant Horn, dan harta karun lainnya? Tanya Huang Xiaolong. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menyebutkan beberapa bahan yang dia inginkan untuk meningkatkan Sun Moon Furnace dan Purple Lightning Peak. Yang mulia, kami berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentang mereka. Ao Shenghai melanjutkan, perbendaharaan di aliansi memiliki semua yang ada di daftar Anda. Bahkan, mereka punya banyak sekali. Huang Xiaolong tersentak kaget. Dia tidak berharap banyak saat membuat daftar itu, tetapi karena aliansi surga abadi memiliki semua yang dia inginkan, tidak perlu mencari ke tempat lain. Jika dia pergi mencarinya sendiri, dia mungkin membutuhkan beberapa juta tahun untuk mengumpulkan harta yang dia butuhkan. Segera setelah itu, dia bertanya tentang dunia yang terbentuk secara alami di alam semesta pertama. Ada satu di Laut Hitam, Ao Guang melaporkan. Namun, Laut Hitam adalah milik Istana Penciptaan, dan jika Yang Mulia ingin pergi ke sana, kami pasti akan menarik perhatian mereka. Akan sangat berbahaya jika mereka bergerak. Selain itu, dunia Laut Hitam di sana berteleportasi. Tidak seorang pun yakin akan lokasinya, dan bahkan jika para ahli di puncak alam Dewa Penciptaan masuk, mereka mungkin tidak menemukan apapun bahkan setelah puluhan ribu tahun. Yang Mulia, tidak perlu mengambil risiko pergi ke sana, Ao Shenghai melanjutkan. Segera setelah itu, mereka berdua mengemukakan semua alasan mengapa mereka tidak boleh pergi ke Laut Hitam. Bab 3534, lebih banyak sisik naga bintang. Meskipun mereka berbicara sampai mulut mereka kering, reaksi Huang Xiaolong tidak mengejutkan mereka. Mereka akan pergi ke Laut Hitam. Ketika mereka berdua menyebutkan ide untuk mengikutinya, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku akan pergi sendiri. Bagaimanapun, Istana Penciptaan adalah pemilik wilayah itu. Semakin sedikit orang semakin baik. Mereka tidak akan dapat menghindari deteksi jika semuanya berkumpul. Akan jauh lebih mudah baginya untuk pergi sendiri. Ao Shenghai dan Ao Guang mungkin kuat, tetapi mereka tidak akan berguna jika pertarungan benar-benar terjadi di Laut Hitam. Lagi pula, Istana Penciptaan tidak kekurangan ahli yang lebih lemah dari mereka. Apapun masalahnya, Huang Xiaolong dan yang lainnya mengunjungi gudang harta karun Eternal Heaven Alliance sebelum dia pergi. Dia menukar berbagai harta karun yang dia butuhkan, dan pada dasarnya dia menyapu bersih seluruh persediaan Deep Sea Essence Stone dan Radiant Horns. Harga yang harus dia bayar adalah 4 sisik naga bintang. Hanya dengan 4 sisik, ia berhasil menukarkan banyak sekali harta yang dibutuhkan untuk meningkatkan artefak ciptaannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya sisik naga bintang itu. Satu skala saja sudah cukup untuk memperdagangkan beberapa urat spiritual tingkat alam semesta. Sisik naga bintang tidak berguna bagi Huang Xiaolong setelah ia memurnikan begitu banyak sisik di masa lalu. Itu juga karena ia memperoleh pohon dewa naga bintang. Hukum yang terkandung dalam sisik itu berasal dari pohon dewa itu sendiri. Karena benda-benda itu tidak berharga baginya, maka sangatlah pantas untuk menukarkannya dengan begitu banyak harta yang ia butuhkan. Meski begitu, Chen Yizhan dan Lin Tong terkejut mendengar apa yang diucapkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar memiliki begitu banyak sisik naga bintang. Chen Yizhan tersentak kaget. Sisik naga bintang sangat diminati di alam semesta naga bintang, tetapi sama berharganya di alam semesta pertama. Huang Xiaolong mungkin mendapatkannya dari pasangan Star Dragon. Aku tidak menyangka mereka akan begitu murah hati. Sepertinya Huang Xiaolong sangat penting bagi mereka, Lin Tong terkesiap. Mungkin dia punya lebih banyak lagi, kata Chen Yizhen tiba-tiba. Maksudmu, kudengar Huang Xiaolong mengirim Ao Shenghai dan Ao Guang untuk mencari berita tentang dunia besar yang terbentuk secara alami di alam semesta pertama. Chen Yizhen bergumam, dia pasti berusaha meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan aku masih punya beberapa pil surga abadi bersama dengan beberapa pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Pil surga abadi merupakan pil tingkat penciptaan dengan mutu puncak. Lin Tong mengangguk. Aku juga punya beberapa pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Dia mungkin tidak punya pil lagi, tapi dia punya banyak urat spiritual. Harta karun yang mereka miliki mungkin tidak berguna bagi dewa alam semesta setengah langkah seperti mereka, dan mereka memutuskan untuk menukarnya dengan beberapa sisik naga bintang. Lagi pula, Star Dragon Scales berisi hukum-hukum Grand Dao yang dipahami oleh pasangan Star Dragon. Itu akan sangat membantu perjalanan mereka untuk menjadi dewa alam semesta. Setengah hari kemudian, Huang Xiaolong bertemu dengan Chen Yizhen dan Lin Tong.
Ketika dia melihat lebih dari 30 pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta dan ratusan pil surga abadi di hadapannya, dia tercengang. Kepala aliansi, apakah kalian mencoba menggunakan ini untuk menukar sisik naga bintang milikku? Tanya Huang Xiaolong. Kebahagiaan bersemi di hatinya, tetapi kerutan terbentuk di wajahnya. Setelah hidup begitu lama, ia telah lama belajar cara mengendalikan emosinya. Ekspresi enggan terungkap kepada semua orang. Chen Yizhen tertawa, kami tahu tentang keinginanmu untuk mendapatkan pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Kebetulan saja saudara Lintong dan aku punya beberapa di antaranya. Pil surga abadi adalah yang kami kumpulkan setelah mendapatkan harta karun paling langka di alam semesta pertama. Pil itu sangat bagus untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki beberapa sisik naga bintang di tubuhmu, Lintong bertanya. Tentu saja, kami tahu betapa berharganya itu, dan kami tidak akan meremehkanmu. Faktanya, mereka berdua merasakan jantung mereka berdebar-debar ketika mereka meminta perdagangan. Aku memang punya sedikit sisik naga bintang, tapi persediaanku sudah menipis. Huang Xiaolong ragu sejenak dan melanjutkan, aku mungkin butuh urat spiritual tingkat alam semesta untuk meningkatkan kekuatanku, tapi aku juga tidak bisa hidup tanpa sisik naga bintang. Aku ingin menyimpan beberapa untuk diriku sendiri. Chen Yizhen dan Lintong saling berpandangan sebelum masing-masing mengeluarkan urat spiritual raksasa. Vena spiritual tingkat alam semesta tingkat puncak. Huang Xiaolong melompat ketakutan. Terlebih lagi, mereka memiliki dua di antaranya. Benar sekali, kami memperolehnya saat kami menjelajahi wilayah rahasia di suatu tempat di alam semesta. Chen Yizhen mengangguk. Lintong melanjutkan, jumlah urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat puncak di alam semesta pertama mungkin dapat dihitung dengan satu tangan. Huang Xiaolong benar-benar tergoda. Dia tidak menyangka mereka berdua akan begitu murah hati. Tampaknya dia telah meremehkan nilai sisik naga bintangnya. Dia bertanya-tanya apakah mereka berdua akan mulai merencanakan melawannya jika dia mengungkapkan fakta bahwa dia adalah pohon dewa naga bintang. Mereka mungkin akan membunuhnya saat itu juga. Lagi pula, nilai pohon itu lebih dari cukup bagi mereka untuk menyinggung pasangan naga bintang. Karena itu, Huang Xiaolong sekali lagi meningkatkan kesadarannya, masalah pohon dewa naga bintang tidak akan pernah terungkap. Setelah setengah hari bernegosiasi, Huang Xiaolong menggunakan 10 timbangan untuk menukar semua yang ada di hadapannya. Ada banyak ramuan dan bahan spiritual, dan 2 urat spiritual tingkat puncak disertakan dalam tumpukan itu. Setelah mereka berdua pergi, Huang Xiaolong melihat harta karun yang diperolehnya, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berencana untuk pergi ke Laut Hitam, tetapi sepertinya dia harus bertahan sebentar sambil menyempurnakan harta karun barunya. Itu belum semuanya. Ketika semua orang mengetahui bahwa Huang Xiaolong masih memiliki beberapa sisik, para dewa penciptaan aliansi datang untuk berdagang dengannya. Bahkan Jin Senglin dan Huang Zhongquan tidak dapat menahan diri untuk tidak muncul. Huang Xiaolong tidak menyangka hal itu akan terjadi, dan dia menggunakan 10 sisik lainnya untuk menukar lebih dari 40 urat spiritual tingkat alam semesta. Ketika Ao Shenghai, Ao Guang, dan Wang Meiki melihat banyaknya urat spiritual di depan Huang Xiaolong, mereka tercengang. Mereka bersumpah bahwa mereka belum pernah melihat begitu banyak dari mereka di satu tempat. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia harus segera mengasingkan diri. Dia ingin memurnikan tungku matahari bulan dan puncak petir ungu saat dia menukar harta karun dari brankas aliansi, tetapi sekarang, ada perubahan rencana. Dia memutuskan untuk memurnikan urat spiritual dan meningkatkan kekuatannya sebelum memikirkan hal lain. Bab 3535, semua orang tersisa. Saat dia memasuki pengasingan, Huang Xiaolong berubah menjadi pohon dewa naga bintang. Akar yang tak terhitung jumlahnya menembus langsung kedua pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta tingkat puncak. Huang Xiaolong berencana untuk menyempurnakan keduanya sekaligus. Setelah menyatu dengan pohon dewa naga bintang, tubuh fisiknya sebanding dengan harta karun terkuat. Menyerap kedua urat spiritual pada saat yang sama bukanlah hal yang mustahil. Dalam sekejap mata, beberapa ratus ribu tahun berlalu. Ao Shenghai dan Ao Guang, yang telah menjaganya sepanjang waktu, menatapnya dari waktu ke waktu. Yang mulia pasti akan segera muncul, kan? Tanya Ao Shenghai. Saat dia muncul, aku tidak akan menjadi lawannya lagi. Ao Guang mendesah saat emosi yang rumit memenuhi hatinya. Saat Huang Xiaolong menyelamatkannya di Dragon's Impasse, dia hanya memiliki 4 miliar unit energi kosmos agung. Sekarang, dia telah lama melampaui Ao Guang. Saya khawatir Yang Mulia akan mampu melampaui saya dalam waktu kurang dari 10 juta tahun. Ao Shenghai juga merasa bimbang. Saya khawatir itu hanya akan memakan waktu setengahnya. Ao Guang terkekeh. Sejak mereka kembali dari Jalan Buntu Naga, 5 juta tahun baru saja berlalu. Namun, Huang Xiaolong sudah mengejar Ao Guang. Saudara Shenghai, kamu seharusnya sudah mendekati puncak alam dewa penciptaan, kan? Di masa lalu, Huang Xiaolong memberi mereka sisik naga bintang yang tersisa sebelum dia memasuki pengasingan. Ao Guang dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Ao Shenghai, dan dia seharusnya sudah dekat dengan puncak alam dewa penciptaan. Senyum mengembang di wajah Ao Shenghai. Aku mungkin bisa segera menerobos. Tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa juta tahun. Dia telah terjebak di tahap penyelesaian akhir untuk beberapa waktu sekarang. Setelah menyempurnakan sisiknya, dia berharap dapat menembus ke tingkat berikutnya. Saat dia melewati penghalang raksasa, dia akan menjadi dewa pencipta tingkat puncak. Selamat, Saudara Shenghai. Ao Guang menangkupkan tinjunya dan mendesah. Semua ini berkat Yang Mulia, Ao Shenghai melambaikan tangannya dan menjelaskan. Ketika mereka berdua asyik mengobrol, ruang tempat Huang Xiaolong bersembunyi mulai memancarkan kilatan cahaya.
Sebuah sosok melesat menembus langit, dan mereka dengan cepat mengenali Huang Xiaolong sebagai orang yang muncul. Yang mulia, mereka bergegas mendekat dalam sekejap. Huang Xiaolong mengangguk santai pada mereka berdua. Yang mulia, apakah Anda memurnikan semuanya? Ao Shenghai tak dapat menahan diri untuk bertanya. Benar sekali, Huang Xiaolong tahu bahwa yang dia maksud adalah lebih dari 70 urat spiritual tingkat alam semesta yang dia peroleh dari anggota aliansi. Keduanya terkejut, kurang dari 600.000 tahun, dan Huang Xiaolong memurnikan lebih dari 70 urat spiritual tingkat alam semesta. Keduanya tidak akan pernah tahu bahwa Huang Xiaolong tidak hanya melakukan itu. Dia juga berhasil meningkatkan level Sun Moon Furnace dan Purple Lightning Peak. Yang mulia, bagaimana dengan kekuatanmu sekarang? Tanya Ao Guang. Huang Xiaolong mengangkat jarinya, dan seberkas cahaya melesat ke arah Ao Guang. Tanpa sempat bereaksi, Ao Guang hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya di tinjunya untuk menghentikan seberkas cahaya itu. Ledakan. Mundur beberapa mil, Ao Guang menemukan dirinya di tengah angkasa ketika ia akhirnya menemukan pijakannya. Keempatnya memilih planet acak untuk menetap dalam aliansi, dan itu bukan planet kecil seperti bumi. Planet itu beberapa puluh ribu kali lebih besar dari bumi, tetapi Huang Xiaolong mengirim Ao Guang keluar dengan satu aliran kekuatan. Dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan akan sangat menakjubkan jika dia menggunakan setengah dari apa yang mampu dia lakukan. Ao Shenghai dan Ao Guang terkesiap kaget. Ao Guang adalah dewa penciptaan dengan lebih dari 7,5 miliar unit energi kosmos agung, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya lebih tinggi dari itu. Meski begitu, dia tetap terpental. Huang Xiaolong berbicara ketika mereka berdua masih dalam keadaan terkejut. Menurutmu, berapa banyak urat spiritual tingkat alam semesta yang dimiliki dewa penciptaan di aliansi soliter? Bagaimana dengan aliansi 100 kerajaan? Ao Shenghai dan Ao Guang menatapnya dengan kaget. Jelas mereka tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Maksudmu, apakah kau ingin menukar sisik naga bintangmu dengan aliansi lain? Ao Shenghai langsung mengerti apa maksudnya. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Dia ingin mencari dunia besar yang terbentuk secara alami di Laut Hitam untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi karena dia bisa mendapatkan urat spiritual tingkat alam semesta, efeknya sama saja. Bagaimanapun, Laut Hitam terlalu berbahaya. Berdagang untuk urat spiritual tingkat alam semesta jauh lebih aman. Ao Shenghai dan Ao Guang saling menatap dalam diam. Meskipun Yang Mulia mungkin bisa mendapatkan banyak dari mereka, Anda pasti akan menarik perhatian setiap kekuatan di alam semesta pertama. Kecurigaan mereka akan meningkat, dan beberapa dari mereka mungkin mulai merencanakan melawan Anda. Jika para ahli sejati mulai bergerak, Anda akan berada dalam bahaya serius. Ao Shenghai mengerutkan kening. Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak, mereka bisa menebak sesuka hati. Lagi pula, aku khawatir mereka tidak akan bergerak melawanku. Jika dia bisa mendapatkan 100 urat spiritual tingkat alam semesta lagi, dia akan bisa memasuki tahap penyelesaian besar. Ketika itu terjadi, dia tidak akan takut lagi pada para ahli di puncak alam dewa penciptaan. Lagi pula, dia masih memiliki pohon dewa naga bintang. Karena itu, dia tidak akan takut ada orang yang menginginkan sisik naga bintangnya saat dia bepergian. Setengah hari kemudian, keinginan Huang Xiaolong untuk menukar sisik naga bintang dengan urat nadi spiritual tingkat alam semesta mulai mengguncang alam semesta pertama. Selain anggota Istana Penciptaan, semua orang dipersilakan berdagang dengannya. Pada hari pertama berita mulai menyebar, para dewa pencipta dari berbagai faksi berbondong-bondong ke aliansi surga abadi. Sisik naga bintang merupakan harta karun yang sangat berharga bagi para dewa pencipta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang meskipun mereka memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang memiliki urat spiritual tingkat alam semesta tidak sabar untuk melakukan perdagangan dengan Huang Xiaolong. Ketika Chen Yizhen dan Lin Tong mendengar apa yang dilakukan Huang Xiaolong, raut wajah mereka tampak aneh. Namun, mereka tidak dapat berkata apa-apa karena sisik itu milik Huang Xiaolong. Ia dapat berdagang dengan siapapun yang ia inginkan, dan mereka tidak punya alasan untuk menghentikannya. Bagaimanapun, mereka telah menukar semua yang dapat mereka tukarkan sebelumnya. Mereka hanya dapat menyaksikan sisik naga bintang jatuh ke tangan para ahli dari aliansi lain. Dalam setengah tahun pertama, jumlah urat spiritual yang diperoleh Huang Xiaolong tidak bertambah banyak. Itu karena mereka yang ingin melakukan perdagangan harus melakukan perjalanan jauh dan luas untuk tiba di aliansi surga abadi. Ketika mereka akhirnya tiba, jumlah urat spiritual tingkat alam semesta yang dimiliki Huang Xiaolong meningkat ke tingkat yang mengerikan. 3 tahun kemudian, ia memperoleh lebih dari 100. Pada tahun keempat, ia memiliki 120 urat spiritual tingkat alam semesta. Mereka baru berhenti datang setelah 4,5 tahun. Ao Shenghai, Ao Guang, dan Wang Meiki menatap urat nadi spiritual yang dimiliki Huang Xiaolong, dan mereka terdiam. Ini seharusnya menjadi semua urat nadi spiritual tingkat alam semesta di alam semesta pertama. Wang Meiki bergumam pada dirinya sendiri. Alam semesta pertama mungkin telah ada sejak lama dan menghasilkan cukup banyak urat spiritual tingkat alam semesta, tetapi jumlahnya terbatas. Menurut perkiraan mereka, Huang Xiaolong mungkin memiliki sebagian besarnya. Sekalipun ada lebih banyak di luar sana, jumlah mereka yang tersisa tidak akan terlalu banyak. Ao Shenghai dan Ao Guang menelan ludah. Fena-fena spiritual tingkat alam semesta di alam semesta pertama akan disempurnakan oleh seorang pria. Bab 3536, tidak masuk akal. Huang Xiaolong memikirkan bagaimana dia akhirnya akan memasuki tahap penyelesaian besar di alam dewa penciptaan ketika dia melihat urat-urat spiritual di hadapannya. Tanpa berpikir 2 kali, dia menyendiri. Dia bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan keluar dari pengasingannya kecuali dia memasuki tahap penyelesaian besar.
Ao Seng Hai tersenyum tak berdaya, dan berkata kepada Ao Guang dan Wang Meiki, sepertinya kita juga harus mengasingkan diri. Jika aku gagal menerobos, kita semua mungkin akan menjadi beban bagi Yang Mulia saat dia muncul. Apakah Jin Senglin dan Huang Zhongquan datang mencarimu baru-baru ini? Ao Seng Hai tiba-tiba bertanya pada Wang Meiki. Ekspresi kesal tampak di wajahnya ketika nama mereka disebutkan. Jika mereka datang lagi, aku akan mengusir mereka sendiri. Ao Guang mendengus. Yang Mulia tidak berurusan dengan mereka karena kemurahan hatinya. Mereka bertindak terlalu jauh. Wang Meiki berhenti sejenak. Ao Seng Hai melanjutkan, baiklah. Aku akan mengingatkan mereka dengan baik. Wang Meiki mengangguk, tetapi dia menambahkan, apapun masalahnya, kita adalah teman lama. Tolong jangan menyakiti mereka. Tentu saja, 3 juta tahun berlalu sebelum Huang Xiaolong muncul dari pengasingannya. Akan tetapi, ia tidak dapat memahami mengapa ia terhenti di angka 8,999 miliar. Ia tidak dapat memasuki tahap penyelesaian besar tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Ia mencapai level itu 1 juta tahun yang lalu, tetapi ia gagal memasuki tahap penyelesaian besar bahkan setelah 1 juta tahun bekerja keras. Tahap penyelesaian yang besar itu bagaikan tembok raksasa yang tidak akan goyah tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya. Ketika dia muncul, dia memanggil Ao Seng Hai, Ao Guang, dan Wang Meiki. Yang Mulia, apakah Anda berencana untuk pergi jalan-jalan? Mereka tercengang oleh keinginannya yang tiba-tiba untuk pergi keluar. Benar sekali, saya terjebak di puncak tahap penyelesaian kecil, dan saya perlu mencari peluang untuk menerobos di sana. Huang Xiaolong tahu bahwa fondasinya tidak stabil setelah menyerap begitu banyak urat spiritual tingkat alam semesta sekaligus. Jiwa Dao dan hati Dao-nya sedikit kurang, dan dia berencana untuk keluar sebentar untuk menstabilkan fondasinya. Dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara baginya untuk maju ke tahap penyelesaian besar. Setelah berpikir beberapa waktu, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan keluar. Alam semesta pertama dipenuhi rumor bahwa Yang Mulia masih memiliki beberapa lusin sisik naga bintang. Sangat berbahaya bagi Anda untuk pergi sekarang, Ao Guang mengingatkan. Huang Xiaolong tersenyum. Aku tidak bisa tinggal di aliansi surga abadi selamanya. Mereka saling menatap, dan Wang Meiki akhirnya menyindir, kami akan mengikutimu kalau begitu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku ingin bepergian sendiri. Lagi pula, itu akan bermanfaat bagiku untuk memasuki tahap penyelesaian besar. Beralih ke Ao Seng Hai, Huang Xiaolong melanjutkan, karena Seng Hai belum menerobos, kalian semua harus tetap di sini. Ao Seng Hai mungkin sudah mencapai batas tahap kompetisi besar, tetapi dia berbeda dari Huang Xiaolong. Memasuki pengasingan jauh lebih bermanfaat bagi naga tua itu. Sebelum pergi, Huang Xiaolong memutuskan untuk berlatih tanding dengan Ao Seng Hai. Pada awalnya, mereka bertarung dengan hasil seri. Namun, Huang Xiaolong akhirnya menang dan membuat Ao Seng Hai kalah telak. Alasan terbesarnya adalah 3 dunia besar di dalam tubuhnya, dan pohon Dewa Naga Bintang. Jumlah energi yang dapat dia tarik tidak terbatas, dan kemampuan Huang Xiaolong untuk menyeret pertempuran keluar menguntungkannya. Beberapa hari kemudian, mereka mengantarnya ke ujung dunia. Begitu dia tiba, dia bertemu dengan Jin Senglin dan Huang Zhongquan. Dari kelihatannya, mereka jelas sedang menunggunya. Huang Xiaolong, kau pengecut karena mengirim bawahanmu untuk bertarung. Teriak Huang Zhongquan saat melihat Huang Xiaolong. Meiki bukanlah rekan kultivasimu, dan kau tidak bisa menghentikan kami untuk menemuinya. Jin Senglin mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu karena dia berteman dengan Huang Xiaolong. Meskipun begitu, dia tampaknya ada di sana karena alasan yang sama dengan Huang Zhongquan. Huang Xiaolong mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat ekspresi di wajah Ao Seng Hai dan Ao Guang. Dia menoleh ke Huang Zhongquan dan bergumam, memang, bukan masalahku jika kalian ingin mengunjunginya. Namun, dia sudah menolak kalian. Sekarang masalahku adalah kalian menolak untuk menyerah. Sambil melipat tangannya di belakang punggungnya, Huang Xiaolong melanjutkan, jika kamu tidak senang, kamu bebas menyerangku. Jin Senglin dan Huang Zhongquan terkejut. Dengan ekspresi yang tenggelam, Huang Zhongquan menggeram, Huang Xiaolong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan pasangan naga bintang yang mendukungmu, bersama dengan Ao Seng Hai dan Ao Guang, kami tidak akan berani melawanmu? Sebelum dia sempat menyerang, dia dihentikan oleh Jin Senglin. Jin Senglin menggelengkan kepalanya perlahan untuk menghentikan Huang Zhongquan melakukan tindakan gegabah. Zhongquan, ingat aturan aliansi. Dia menghentikan langkahnya, tetapi dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, aku akan melumpuhkanmu suatu hari nanti. Huang Xiaolong mendengus, begitukah? Aku akan menunggu hari itu tiba. Namun, kurasa itu tidak akan pernah terjadi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan Ao Seng Hai. Dia tahu bahwa dia bisa menghancurkan seseorang seperti Huang Zhongquan dengan satu jari jika dia menginginkannya. Huang Xiaolong pergi setelah selesai berbicara. Ketika mereka melihat sosoknya pergi, Huang Zhongquan mencibir, Huang Xiaolong terlalu sombong. Kalau bukan karena pasangan Star Dragon yang mendukungnya, aku akan menghancurkannya di sini dan sekarang. Jin Senglin menggelengkan kepalanya perlahan. Ia merasa Huang Xiaolong bertindak terlalu arogan dan ia menghela napas, sayang sekali kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Wang Meiki pasti memilih untuk melayaninya karena pasangan Star Dragon. Faktanya, Ao Seng Hai dan Ao Guang mungkin dikirim untuk melindungi anak itu. Jin Senglin mengangguk sedikit. Kesimpulan mereka pada dasarnya adalah apa yang dipikirkan semua orang di alam semesta pertama. Lagi pula, mengapa 3 dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar mendengarkan bocah nakal yang belum mencapai tahap penyelesaian besar? Tidak peduli seberapa mengerikan latar belakangnya, dia tidak akan bisa meyakinkan mereka untuk bekerja untuknya.
Begitu Huan Xiaolong pergi, berita tentang dia meninggalkan wilayah aliansi surga abadi mulai menyebar ke seluruh alam semesta pertama. Dia mungkin tidak takut orang lain akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya, tetapi dia tidak ingin dihalangi. Karena itu, dia menyembunyikan jejaknya saat dia pergi. Dia tidak berencana untuk menjelajah tanpa tujuan. Tujuannya adalah Laut Hitam. Bab 3537, Mati dengan Kematian yang Menyedihkan. Sebelum dia mengasingkan diri, niatnya adalah pergi ke Laut Hitam. Meskipun dia masuk ke aliansi surga abadi dan bisa mendapatkan perlindungan mereka, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah benar-benar aman. Di masa depan, dia tahu bahwa rahasianya pada akhirnya akan terungkap. Ketika itu terjadi, orang-orang akan mengetahui bahwa dia memiliki 3 dunia besar, dan dia menyatu dengan pohon Dewa Naga Bintang. Ketika itu terjadi, bahkan anggota aliansi surga abadi mungkin akan bersekongkol melawannya. Karena itu, Huang Xiaolong perlu mencari tempat yang aman di alam semesta pertama sebelum hal semacam itu terjadi. Saat dia menemukan dunia besar yang terbentuk secara alami di Laut Hitam, dia akan mampu memurnikan asal-usul dunianya. Saat dia bersembunyi di dunia, dia tidak akan takut pada dewa alam semesta setengah langkah. Saat ia melakukan perjalanan menuju Laut Hitam, tak lama kemudian ia tiba di wilayah Istana Penciptaan. Begitu dia masuk, dia menjadi lebih berhati-hati dalam tindakannya. Setengah bulan berlalu, dan Laut Hitam sudah dalam jangkauan. Dia akan tiba dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ketika Huang Xiaolong tiba di salah satu planet berpenghuni, ia perlahan turun. Karena daerah itu dekat dengan Laut Hitam, kabut hitam pekat menutupi daerah itu. Orang tidak dapat melihat tangan mereka jika mereka meletakkannya di depan mereka, dan Huang Xiaolong memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan. Menurut pemahamannya, kabut hitam di sekitar laut akan surut sesekali. Tidak lama setelah dia tiba, dia melihat beberapa sosok lain terbang ke arahnya. Jelas bahwa setiap dari mereka adalah ahli alam Dewa Penciptaan. Melepaskan jiwa daunnya, dia menemukan seseorang yang berasal dari aliansi surga abadi. Dia mengenali pria itu, dan dia dipanggil Han Saifei. Dia adalah salah satu kenalan lama Wang Meiki. Wang Meiki mengenal beberapa orang lain di aliansi surga abadi, dan ada 2 pelamar lain yang memasuki alam Dewa Penciptaan. Salah satunya adalah Han Saifei, tetapi kekuatannya hampir tidak sebanding dengan Jin Senglin dan Huang Zhongquan. Dia hampir tidak memiliki 2 miliar unit energi kosmos agung. Ada 2 orang yang mengikuti dari belakang, dan mereka sedang mengejar. 2 dewa penciptaan di belakangnya berasal dari Istana Penciptaan, dan mereka berdua jauh lebih kuat daripada Han Saifei. Keduanya memiliki lebih dari 2,5 miliar unit energi kosmos agung. Berlomba untuk mengelilinginya, mereka berdua akhirnya menjepit Han Saifei. Han Saifei, serahkan mutiara penghindar dunia, salah satu dewa pencipta yang bertubuh pendek dan gemuk mencibir sambil mengulurkan tangannya ke arah pria itu. Dalam jutaan tahun yang dihabiskan Huang Xiaolong di aliansi surga abadi, ia memperoleh pemahaman yang jelas tentang kekuatan di alam semesta pertama. Dewa penciptaan yang pendek dan gemuk disebut Culong, dan yang lainnya disebut Kong Wufang. Satu-satunya hal yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah kenyataan bahwa Han Saifei memiliki mutiara penghindar dunia. Mutiara penghindar dunia adalah salah satu harta karun paling langka di alam semesta pertama, dan mungkin tidak setingkat dengan 4 api asal alam semesta atau pohon Dewa Naga Bintang, tetapi hampir sama. Bagaimana caranya Han Saifei memperoleh mutiara penghindar dunia? Han Saifei, tidak ada jalan keluar. Kong Wufang mendengus, serahkan sekarang. Han Saifei melihat bahwa dia dikepung, dan dia menggeram, jika aku menyerahkannya, apakah kau bersumpah akan meninggalkanku sendiri? Culong tertawa terbahak-bahak saat kata-kata itu keluar dari bibir Han Saifei. Meninggalkanmu sendiri. Apakah menurutmu itu mungkin? Apakah menurutmu kita akan membiarkan berita tentang mutiara penghindar dunia menyebar? Saya bersumpah atas nama Dao Alam Semesta bahwa saya tidak akan menyebarkan berita itu, imbuh Han Saifei. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Kong Wufang mendesah, apakah menurutmu kami bodoh? Berubah menjadi seberkas cahaya, Han Saifei mencoba melarikan diri. Sayangnya, pedang Culong mengiris punggungnya saat dia bergerak. Han Saifei terlempar menghantam planet di bawahnya, dan seperti yang diharapkan, dia mendarat tepat di samping Huang Xiaolong. Culong dan Kong Wufang menyerang Han Saifei, dan mereka segera menemukan Huang Xiaolong. Mereka terkejut saat mengetahui kehadirannya karena mereka tidak menyangka akan melihat siapapun di planet tak berpenghuni itu. Huang Xiaolong telah menarik auranya sepenuhnya, dan dia tahu bahwa mereka tidak akan dapat mendeteksinya dengan kekuatan mereka. Namun, dia tidak menyangka mereka akan muncul tepat di depannya. Huang Xiaolong, rekan kultivator Huang, Han Saifei sepertinya telah melihat penyelamatnya, dan dia berteriak kaget. Culong dan Kong Wufang tertegun sejenak, tetapi kegembiraan segera memenuhi hati mereka. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dari aliansi surga abadi. Semua orang tahu bahwa dia mempunyai sisik naga bintang pada dirinya, dan jumlah yang dimilikinya lebih dari cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Culong dan Kong Wufang saling berpandangan sebelum tertawa terbahak-bahak. Berita tentang Huang Xiaolong yang meninggalkan aliansi telah lama menyebar, dan setiap dewa penciptaan di alam semesta pertama sedang mencarinya. Mereka mencarinya untuk melakukan perdagangan, atau mereka menunggu untuk memburunya. Tentu saja, yang terakhir lebih mungkin. Sekarang, dia muncul tepat di depan mereka. Culong tertawa terbahak-bahak, Huang Xiaolong, siapa yang mengira kau akan lari sejauh ini? Ketika dia tertawa, matanya menyipit. Huang Xiaolong, jangan bertele-tele. Serahkan semua sisik naga bintangmu, Kong Wufang mencibir. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk ikut bermain. Apakah kau tahu siapa saudara angkatku? Dia adalah naga bintang, Ao Xing. Culong dan Kong Wufang terkekeh.
Tentu saja kami takut. Kami takut pada pasangan naga bintang seperti orang lain, tapi memangnya kenapa? Aku sangat takut pada mereka, tapi aku tetap akan membunuhmu. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Selama kami menghapus semua bukti kematianmu, mereka tidak akan bisa menemukan kebenarannya. Pria gemuk itu terkekeh sambil perutnya bergoyang-goyang. Kong Wufang mencibir di samping. Ketika Huang Xiaolong memasuki aliansi surga abadi, ia menunjukkan 2,3 miliar unit energi kosmos agung. Menurut mereka, Huang Xiaolong tidak akan dapat berkembang terlalu banyak bahkan jika ia memiliki beberapa juta tahun untuk berlatih. Bagi mereka berdua, Huang Xiaolong adalah harta karun berjalan. Han Zaifei tiba-tiba teringat akan kekuatan Huang Xiaolong, dan ekspresi kegembiraannya pun merosot. Begitukah? Huang Xiaolong sama sekali tidak peduli saat melihat keduanya. Ketika keduanya masih bingung, dia bergerak. Sebelum Han Zaifei bisa bereaksi, mereka berdua terpental. Terbanting ke tanah, mereka berdua menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Bahkan Han Zaifei tidak bisa mempercayai matanya. Kamu, puncak dari tahap penyelesaian kecil. Culong merangkak berdiri saat jejak ketakutan terbentuk di wajahnya. Kong Wufang tercengang. Dia tidak percaya betapa cepatnya kultivasi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mulai berjalan ke arah mereka, dan dia mencibir dalam hatinya. Dia hampir tidak menggunakan kekuatan dunia besar pertamanya, tetapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi keduanya. Keduanya tidak ragu-ragu saat mereka menghancurkan simbol transmisi di tangan mereka. Mereka segera memberitahu para ahli Istana Penciptaan. Hati-hati, teriak Han Zaifei saat melihat tindakan mereka, tapi sudah terlambat. Kong Wufang dan Culong mencibir setelah mereka menghancurkan simbol transmisi. Huang Xiaolong, para ahli dari Istana Penciptaanku akan segera tiba. Kau akan mati dengan menyedihkan. Bab 3538, terlambat. Ekspresi Huang Xiaolong tidak berubah sedikit pun saat dia mencibir pelan, aku akan melumpuhkanmu sebelum mereka tiba. Wajah mereka berubah seketika. Saat sosok mereka mulai kabur, mereka mencoba mundur. Sayangnya, Huang Xiaolong jauh lebih cepat. Melempar Sun Moon Furnace bersama dengan Purple Lightning Peak, Huang Xiaolong mengirim mereka masing-masing ke arah Culong dan Kong Wufang. Keduanya tergencet ke tanah dan tanah di bawah mereka hancur. Kedua artefak itu telah naik ke tingkat artefak alam semesta tingkat menengah, dan mereka memuntahkan seteguk darah setelah dipukul. Artefak alam semesta kelas menengah. Culong dan Kong Wufang terkejut. Huang Xiaolong seharusnya menjadi dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil, dan akan sangat menakjubkan jika dia mendapatkan satu artefak alam semesta kelas rendah. Dua artefak kelas menengah terlalu banyak. Huang Xiaolong berbalik dan berkata pada Han Zaifei, kamu harus pergi. Rekan kultivator Huang, kamu. Pergi, aku akan menahan anggota Istana Penciptaan, Huang Xiaolong menambahkan. Han Zaifei mulai ragu-ragu. Pergi sekarang, bentak Huang Xiaolong ketika dia menyadari pria itu tidak berencana untuk segera mengambil keputusan. Sambil sedikit gemetar, Han Zaifei tidak lagi ragu-ragu. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong sebagai tanda hormat, dan ia membungkuk. Rekan kultivator Huang, aku akan selalu mengingat niat baikmu. Setelah dia bicara, dia melesat di udara. Begitu dia bergerak, Culong dan Kong Wufang mencoba menghentikannya. Sayangnya, Huang Xiaolong selangkah lebih cepat, dan dia menghancurkan mereka ke tanah sebelum mereka bisa melakukan apapun. Han Zaifei menghilang ke angkasa luas di atas mereka dalam sekejap. Huang Xiaolong, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, kau tidak akan pergi dari sini hari ini. Senyum sinis muncul di wajah Culong. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Han Zaifei akan berterima kasih padamu setelah kau menahan kami di sini hari ini? Dia akan menertawakan betapa bodohnya dirimu. Dengan wajah tanpa ekspresi, Huang Xiaolong bergumam, tidak perlu khawatir tentang itu. Tentu saja, Huang Xiaolong bukan orang bodoh. Satu-satunya alasan dia membiarkan Han Zaifei pergi adalah karena dia takut rahasianya akan bocor. Begitu Han Zaifei pergi, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dia bisa membunuh sepuasnya saat anggota Istana Penciptaan tiba. Dengan kekuatannya, hanya ahli dewa penciptaan tingkat puncak, atau dewa alam semesta setengah langkah yang akan menjadi ancaman. Selain ahli di tingkat itu, mereka dapat mengirim sebanyak yang mereka inginkan dan Huang Xiaolong akan membunuh mereka semua. Karena Culong dan Kong Wufang memberitahu anggota Istana Penciptaan bahwa Huang Xiaolong hadir, mereka tidak akan mengirim ahli setingkat Kun Feng untuk menghadapinya. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil. Dengan satu langkah, dia muncul di hadapan mereka. Mati, Culong dan Kong Wufang saling berpandangan sebelum memanggil senjata mereka. Culong menggunakan palu raksasa sementara Kong Wufang menggunakan paku tajam. Mereka berdua menjepit Huang Xiaolong dari kiri dan kanan saat mereka melancarkan serangan. Senyum sinis tersungging di bibir Huang Xiaolong. Karena Han Zaifei telah tiada, tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Ia mengedarkan seni naga melonjak dan seni naga api agung secara bersamaan, saat energi kosmos agung mengalir keluar dari dua dunia besar. Hampir 6 miliar unit energi kosmos agung mengalir keluar dari tubuhnya, mengejutkan Culong dan Kong Wufang. Ini, dua dunia yang hebat. Huang Xiaolong seperti Mei Jie dari Istana Penciptaan, dan dia memiliki dua dunia besar. Ketika mereka berdua masih dalam keadaan syok, tungku matahari bulan dan puncak petir ungu milik Huang Xiaolong tiba di atas kepala mereka. Tungku itu menghantam mereka, dan artefak ciptaan mereka terlempar. Seperti dua meteor, mereka melesat ke planet lain. Setelah menghantam planet-planet yang jauh, baju besi mereka hancur berkeping-keping. Darah mengalir dari ketujuh lubang tubuh mereka, dan bekas luka mengerikan memenuhi tubuh mereka. Kalau saja Huang Xiaolong tidak mengambil sebagian besar kekuatannya sebelum menyerang mereka, mereka pasti sudah berubah menjadi pasta daging.
Sekali lagi, Huang Xiaolong muncul di hadapan mereka. Ekspresi wajah mereka tak lagi sama saat melihat monster yang berdiri di hadapan mereka. Ketakutan memenuhi mata mereka dan hati mereka bergetar karena ketakutan. Mei Jie adalah satu-satunya dewa penciptaan yang memiliki dua dunia besar, tetapi Huang Xiaolong telah menghancurkan legenda itu. Huang Xiaolong, Culong mulai tergagap, jika kau melepaskan kami bersumpah akan menjaga rahasiamu. Kami bahkan akan menahan para ahli istana penciptaan saat kau pergi. Tidak seorang pun tahu apakah dia terluka parah atau apakah ketakutan telah mengaburkan pikirannya, karena kata-katanya tidak jelas. Tidak perlu melakukan itu. Huang Xiaolong tetap sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun saat ia mengulurkan kedua tangannya. Ketika serangan telapak tangannya mengenai dada mereka, mereka terlempar sekali lagi. Sambil menyeret mereka kembali, Huang Xiaolong menyegel energi kosmos agung mereka sebelum melemparkan mereka ke dalam tungku matahari dan bulan. Dia juga tidak terburu-buru untuk pergi. Dia mulai membangun formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menunggu para ahli dari Istana Penciptaan. Dengan 3 jiwa Dao yang meliputi area tersebut, ia dengan cepat menemukan para ahli dari Istana Penciptaan. Ada 3 dari mereka yang datang, dan semuanya berada dalam tahap penyelesaian besar. Yang terkuat dari ketiganya memiliki 5 miliar unit energi kosmos agung, dan 2 lainnya mendekati 4 miliar unit. Satu-satunya hal yang lebih menarik daripada mengalahkan mereka bertiga adalah kenyataan bahwa yang terkuat dari ketiganya memiliki garis keturunan Huanglong. Aoyan, Huang Xiaolong langsung teringat identitas mereka karena hanya ada 5 dewa penciptaan dengan garis keturunan Huanglong di alam semesta pertama. 2 dari mereka berasal dari Istana Penciptaan, dan Aoyan adalah salah satunya. Sedangkan yang satunya lagi, adalah ayah Aoyan, Aoying. Aoying berada di puncak alam dewa penciptaan, dan kekuatannya sebanding dengan Pangu. Dengan cepat sekali mereka bertiga tiba. Ketika mereka melihat Huang Xiaolong berdiri di sana dengan santai, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Huang Xiaolong akan menunggu mereka datang. Huang Xiaolong, di mana Culong dan Kong Wufang? Aoyan adalah orang pertama yang berbicara. 2 lainnya mulai menyebar karena mereka takut Huang Xiaolong akan mencoba melarikan diri. Melepaskan batasan di tungku matahari bulan, mereka bertiga melihat sosok menyedihkan Culong dan Kong Wufang. Mereka terkejut. Tuan Aoyan, kau harus pergi. Huang Xiaolong memiliki 2 dunia besar. Teriak Culong. Apa? 2 dunia besar. Aoyan dan 2 lainnya menatap Huang Xiaolong dalam keheningan. Jika Huang Xiaolong memiliki 2 dunia besar, bukankah itu berarti dia memiliki hampir 6 miliar unit energi kosmos agung? Ketiganya mengerutkan kening saat gagasan untuk mundur terbentuk di benak mereka. Huang Xiaolong terkekeh saat melihat ekspresi wajah mereka. Sudah terlambat bagimu untuk pergi. Huang Xiaolong melanjutkan, aku telah meletakkan beberapa formasi besar di area itu. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu melarikan diri. Bab 3539, menemukan dunia laut hitam. Dengan lambaian tangannya, formasi besar itu diaktifkan. Lapisan cahaya mengelilingi kelompok itu, dan ruang tempat mereka berada menjadi sepenuhnya terpisah dari alam semesta. Aoyan dan yang lainnya terkejut saat mereka terbang ke langit. Mereka menyerang penghalang itu dengan sekuat tenaga, tetapi mereka dipaksa mundur. Tidak ada gunanya. Kalian tidak akan bisa menembus penghalang itu tidak peduli seberapa keras kalian mencoba. Ini adalah formasi besar petir ungu matahari dan bulan yang kubuat. Huang Xiaolong mulai berjalan ke arah mereka. Formasi ini dikendalikan oleh tungku matahari bulan dan puncak petir ungu, dan satu-satunya cara bagi kalian untuk melarikan diri adalah dengan mendapatkan harta karun dariku. Aoyan dan 2 orang lainnya melihat harta yang dimilikinya dan tahu bahwa itu tidak mungkin. Bahkan Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian agung tidak akan mampu merebut harta karun itu darinya. Darah mengalir dari wajah mereka saat kepanikan memenuhi hati mereka. Huang Xiaolong, ayahku ada di dekat sini, jika sesuatu terjadi padaku, dia pasti akan merasakan apa yang sedang terjadi. Apakah menurutmu kau bisa melarikan diri jika dia melakukannya? Aoyan mengerutkan kening. Lepaskan aku sekarang juga, jika tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan ayahmu sekarang, tapi apakah menurutmu aku bodoh? Apakah menurutmu aku akan percaya bahwa dia ada di dekat sini? Tak usah dijelaskan, Aoyan mengarang kebohongan untuk menakut-nakuti Huang Xiaolong. Tidak mungkin Aoying secara kebetulan berada di sekitar Laut Hitam. Ahli Dewa Alam Penciptaan tingkat puncak seperti Aoying akan bertahan di Istana Penciptaan hampir sepanjang waktu. Mereka tidak akan berangkat kecuali terjadi sesuatu yang serius, dan bahkan jika dia menyadari ada yang salah, dia akan membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk bergegas ke Laut Hitam. Aoyan, kalian bertiga harus menyerah. Huang Xiaolong muncul di hadapan mereka dengan 1 langkah. Namun, mereka bergerak saat dia melakukannya, dan mereka memanggil artefak ciptaan mereka dalam upaya untuk menyerang Huang Xiaolong secara diam-diam. Sebuah jaring emas muncul di atasnya sebelum dia menyadarinya. Mereka bertiga telah merencanakannya saat mereka dipaksa mundur oleh penghalang di atas. Huang Xiaolong sedikit terkejut saat menyadari bahwa jaring emas itu mendekat. Dia tidak menyangka jaring itu akan luput dari inderanya, dan sepertinya hanya artefak ciptaan tingkat tinggi yang mampu melakukan itu. Selain itu pasti harta karun yang digunakan untuk menyembunyikan aura. Dia mungkin terkejut, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada trik yang akan berhasil. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan 6 miliar unit energi kosmos agung, dan mereka bertiga terlempar dalam sekejap. Aoyan bernasib paling baik di antara ketiganya, karena 2 lainnya memuntahkan darah. Setengah jam kemudian, mereka bertiga menghadapi akhir yang sama seperti Culong, saat mereka dilemparkan ke dalam tungku matahari bulan. Setelah menekan ketiganya, Huang Xiaolong tidak ragu untuk pergi.
Meskipun Istana Penciptaan tidak mungkin mengirimkan para ahli Dewa Alam Penciptaan tingkat puncak, tidak ada yang mutlak. Jika mereka benar-benar memiliki para ahli yang melewati daerah itu, keadaan mungkin akan menjadi rumit. Karena itu, ada baiknya untuk tetap aman. Meskipun meninggalkan planet itu, Huang Xiaolong tidak meninggalkan wilayah Istana Penciptaan. Sebaliknya, ia melanjutkan perjalanannya menuju Laut Hitam. Tempat paling aman untuk bersembunyi adalah di bawah hidung musuh. Laut Hitam adalah tempat teraman yang bisa ia kunjungi sekarang. Para ahli Istana Penciptaan tidak akan berpikir bahwa Huang Xiaolong akan tetap berada di wilayah mereka setelah menangkap 5 ahli di pihak mereka. Menghindari 2 kelompok ahli dari Istana Penciptaan, Huang Xiaolong tiba di Laut Hitam beberapa hari kemudian. Seperti namanya, Laut Hitam berwarna hitam pekat. Bukan hanya airnya saja yang berwarna hitam. Bahkan ruang di atas laut pun berwarna hitam. Langitnya hitam pekat, dan orang tidak dapat melihat apapun di sekitarnya. Bahkan jika seseorang berdiri beberapa kaki jauhnya, mereka tidak dapat terlihat. Huang Xiaolong juga menemukan bahwa jiwa dao miliknya tidak berguna di tempat seperti itu. Dia mencoba berbagai cara, tetapi dia gagal mendeteksi objek apapun yang berjarak 100 kaki. Bahkan kekuatan api absolut tidak dapat menerangi area di luar radius tersebut. Akhirnya, Huang Xiaolong memilih untuk menggunakan 4 api asal semesta. Saat mereka muncul, kegelapan surut seperti air pasang. Huang Xiaolong menghela napas lega. Dia takut bahkan api alam semesta tidak akan cukup untuk menembus kegelapan. Setelah jeda singkat, Huang Xiaolong memasuki Laut Hitam. Saat api menyelimuti sekelilingnya, Huang Xiaolong dapat mendeteksi segalanya dalam radius 100 juta mil. Tidak lama setelah dia memasuki Laut Hitam, lebih dari 40 sosok muncul di tempat Huang Xiaolong bertarung dengan Ao Yan dan yang lainnya. Mereka adalah ahli dari Istana Penciptaan. Hilangnya 5 ahli alam Dewa Penciptaan jelas telah membuat Istana Penciptaan khawatir. Pemimpin kelompok yang muncul adalah Ao Ying, ayah Ao Yan. Ekspresinya muram saat mata emasnya menyapu sekeliling. Dia melepaskan jiwa daunnya untuk mencoba mencari jejak pertempuran. Tuan Ao Ying, orang yang melakukan gerakan itu adalah Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian besar. Dia seharusnya memiliki 6 miliar unit energi kosmos agung, dan dia mungkin seseorang yang disembunyikan Huang Xiaolong dari dunia. Mungkinkah sebenarnya ada orang lain yang bekerja untuk Huang Xiaolong? Mengapa Culong dan Kong Wufang tidak menyebutkan apapun tentangnya? Salah satu ahli berseru. Saya khawatir begitu. Pakar berambut perak lainnya angkat bicara, ada 3 orang di aliansi surga abadi dengan 6 miliar unit energi kosmos agung. Ao Yan dan yang lainnya harus ditangkap oleh salah satu dari mereka. Kami akan meminta mereka menyerahkan anggota kami. Tidak ada gunanya, mereka tidak akan mengakui apapun tanpa bukti. Ketika para anggota Istana Penciptaan sedang berdiskusi satu sama lain, suara Ao Ying menggelegar di udara. Dengarkan baik-baik, 10 dari kalian membentuk kelompok dan mulai menyisir area tersebut. Cari Huang Xiaolong atau ahli yang mencurigakan di area tersebut. Ya, beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata, dan para ahli Istana Penciptaan hanya bisa kembali dengan tangan hampa. Huang Xiaolong seperti kepulan asap yang menghilang dari dunia sepenuhnya. Ketika Huang Xiaolong menangkap Ao Yan dan yang lainnya, ia berubah menjadi pohon Dewa Naga Bintang dan melarikan diri melalui celah-celah di alam semesta. Itulah satu-satunya cara agar ia tidak meninggalkan jejak dirinya sendiri. Dengan demikian, bahkan para ahli Istana Penciptaan tidak dapat menemukan keberadaannya. Huang Xiaolong telah tiba di kedalaman Laut Hitam ketika mereka mencarinya, dan raut wajah gembira terlihat di wajahnya saat dia melihat terowongan spasial di depannya. Tidak diragukan lagi, terowongan itu adalah jalan menuju dunia Laut Hitam. Dengan kekuatan 4 api asal alam semesta dan pohon ilahi naga bintang, Huang Xiaolong berhasil menemukan dunia Laut Hitam. Bab 3540, Skala Misterius. Huang Xiaolong menyerbu ke dunia Laut Hitam setelah berhenti sejenak. Namun, dunia juga diselimuti warna hitam. Bahkan lebih gelap daripada air di Laut Hitam, dan bahkan keempat api asal semesta tidak dapat mengusir kegelapan yang menyelimuti dunia. Bahkan, kegelapan itu sedikit meredam api. Ini, Huang Xiaolong terkejut. Kegelapan telah melampaui setiap kekuatan yang dia tahu. Bagaimanapun, ia berhasil menekan 4 api asal semesta dan itu berarti sesuatu. Kekuatan kegelapan telah melampaui unsur kegelapan. Bahkan, ia mengandung kekuatan yin dan es yang ekstrim. Orang bisa mendengar sesekali auman binatang buas di Laut Hitam, namun di dunia Laut Hitam, suasana benar-benar sunyi. Seolah-olah dunia terpisah dari alam semesta, dan ada perasaan damai yang aneh yang menyertainya. Huang Xiaolong merasa pikirannya menjadi tenang ketika dia berdiri diam di tempatnya. Matanya berbinar saat menyadari apa yang sedang terjadi. Sebelum dia datang, dia berpikir bahwa dengan memurnikan dunia Laut Hitam, dia akan bisa mendapatkan tempat berlindung yang aman di alam semesta pertama. Sekarang, sepertinya dia bisa memasuki tahap penyelesaian besar selama dia memahami dao alam semesta di lingkungan seperti itu. Setelah memasuki dunia Laut Hitam, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, ia memperlambat langkahnya dan mulai menikmati waktunya di sana. Ia merasakan perubahan di dunia Laut Hitam. Ada banyak makhluk di luar dunia, tetapi dunia Laut Hitam lebih tandus dari yang dia kira. Tidak ada satu makhluk pun yang terlihat, dan hanya ada pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, dan beberapa di antaranya sebanding dengan ukuran gunung. Meski begitu, pohon-pohon dan semua yang tumbuh di dunia Laut Hitam berwarna hitam legam. Pada hari-hari berikutnya, Huang Xiaolong menemukan bahwa ada banyak ramuan spiritual yang tumbuh di dunia Laut Hitam. Meskipun tidak berjejer di tanah, ramuan-ramuan itu berserakan di mana-mana. Huang Xiaolong menemukan beberapa bunga waktu, tetapi satu-satunya perbedaan adalah warnanya hitam. Seolah-olah semua ramuan itu telah bermutasi.
Dia bahkan menemukan dunia suci yang dipenuhi biji esensi. Pegunungan di dunia suci terbuat dari biji esensi, dan semuanya berada di level Grandao. Bahkan ada beberapa kantong yang berada di level kreasi. Jika dia menggali semuanya, dia akan dapat membuat beberapa artefak alam semesta lagi. Saat dia menemukan harta karun yang cukup bagus untuk meningkatkan tungku matahari bulan dan puncak petir ungu, dia melemparkan semuanya ke dalam tungku. Meskipun itu adalah artefak alam semesta tingkat menengah, Huang Xiaolong masih merasa bahwa itu kurang. Jika dia berhasil meningkatkannya menjadi artefak alam semesta tingkat tinggi, itu hampir tidak akan bisa dilewati. Bagaimanapun, hanya ahli alam dewa penciptaan tingkat puncak yang dapat menggunakan artefak alam semesta tingkat tinggi. Adapun kapak pangu yang diayunkan oleh pria itu sendiri, itu berada pada tingkat artefak alam semesta tingkat puncak. Huang Xiaolong memiliki pohon Dewa Naga Bintang, dan dia memiliki 2 artefak alam semesta tingkat menengah. Karena itu, dia telah lama mengembalikan kapak pangu kepada gurunya, dan set baju sirah Huang Long kepada ayahnya sebelum memasuki alam semesta pertama. Huang Xiaolong langsung menuju inti dunia, dan ketika dia akhirnya tiba beberapa bulan kemudian, tungku matahari dan bulan dipenuhi dengan biji esensi dan batu roh. Ada banyak harta karun yang tidak dapat ditemukan di dunia luar, dan harta karun itu memenuhi tungku hingga penuh. Dunia Laut Hitam mungkin sudah ada sejak lama, tetapi jumlah orang yang berhasil menemukannya sedikit. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan memiliki 4 api asal semesta dan mereka hanya dapat ditekan oleh kekuatan kegelapan. Di bawah hantaman kekuatan kegelapan yang terus-menerus, tidak seorang pun akan mampu bertahan lama. Dengan demikian, jumlah harta karun di dunia Laut Hitam tidak terbatas. Sekarang, semuanya milik Huang Xiaolong. Ketika dia tiba di inti dunia, dia meletakkan formasi sederhana sebelum duduk dengan 4 api asal alam semesta yang melayang di sekelilingnya. Puluhan tahun kemudian, ia menyelesaikan proses penyempurnaan. Jiwa Dao Huang Xiaolong dapat mengisi kekosongan di sekitar dunia Laut Hitam, dan ia menjadi satu dengannya. Ketika akhirnya dia menenangkan diri untuk mulai memahami hukum-hukum alam semesta, dia menemukan sebuah anomali di dunia. Ada kekuatan aneh yang berdenyut di salah satu dunia suci, dan itu sangat aneh. Setiap kali berfluktuasi, tampaknya mengandung misteri alam semesta. Huang Xiaolong menarik napas dingin karena terkejut. Apa-apaan itu? Mungkinkah ada harta karun tingkat alam semesta di dunia Laut Hitam? Lagi pula, terakhir kali dia merasakan hal seperti itu adalah dari pohon Dewa Naga Bintang. Semburan kegembiraan memenuhi hatinya. Berdiri tegak, Huang Xiaolong terbang langsung menuju dunia suci. Dia tiba dalam waktu setengah bulan. Ketika dia melakukannya, perasaan itu menjadi lebih jelas. Dengan kecepatan tinggi, ia segera menemukan sumber denyutan itu. Itu adalah benda yang tampak seperti sisik, tetapi tampaknya tidak terbuat dari daging atau logam. Bentuknya setengah lingkaran, dan sepertinya sudah ada di sana sejak lama. Anehnya, tidak ada setitik debu pun yang terlihat di permukaannya. Kekuatan kegelapan yang memenuhi dunia Laut Hitam tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Benda itu tetap tergeletak di tanah dengan tenang. Kelihatannya biasa saja, dan tak seorang pun akan mampu memahami misterinya. Kalau bukan karena Huang Xiaolong telah memurnikan dunia Laut Hitam dan mempelajari semua isinya, dia akan mengira itu adalah sampah yang cukup istimewa. Sambil mengulurkan tangan perlahan, ia mencoba mengambil timbangan itu dari tanah. Yang mengejutkannya, timbangan itu tidak bergerak. Bahkan tanpa menggunakan ketiga dunia, tubuh fisik Huang Xiaolong sangat kuat. Meski begitu, ia gagal mengambil timbangan dari tanah. Orang bisa membayangkan betapa beratnya timbangan itu. Huang Xiaolong bisa merasakan bahwa timbangan itu lebih berat dari seluruh dunia besar. Sambil menarik napas panjang, Huang Xiaolong mulai mengalirkan kekuatan dunia pertamanya. Sinar cahaya muncul dari tangannya, tetapi tidak bergerak. Bahkan dengan kekuatan dunia besar kedua, dia gagal mengangkat timbangan. Dia hanya berhasil menggerakkannya sedikit ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Saat timbangan itu bergerak, Huang Xiaolong merasa seolah-olah dunia suci sedang bergetar. Akhirnya, ia berhasil mengangkat timbangan itu setelah mengerahkan seluruh tenaganya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia menyimpannya di tungku matahari bulan. Setengah bulan kemudian, dia kembali ke inti dunia. Sambil mengamati skala itu dengan saksama, dia melihat banyak garis aneh di sepanjang skala itu. Akan tetapi, dia tampaknya hanya mendengar satu kata saja secara samar-samar. Semesta. Itu adalah cara tertua untuk menulis kata tersebut, dan kilatan petir seakan menyambar pikiran Huang Xiaolong saat ia melihat kata tersebut. Dunia seakan berubah transparan saat ia melihat keadaan alam semesta yang sebenarnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.